berdoa. Minta dengan hormat kesediaan Ibu Happy, boleh pimpin kita dalam doa, Bu Happy. Bapak, Ibu, anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti field trip secara virtual. Keadaan kondisi pandemi COVID-19 tidak membatasi kami untuk belajar wawasan yang lebih luas. Kami bersyukur untuk lembaga-lembaga, institusi-institusi yang adaptif terhadap perubahan sehingga dapat memberikan pelayanan secara virtual kepada anak-anak sekolah di tengah-tengah pandemi ini. Dan kami berdoa untuk SD Kristen Calvin yang hari ini akan mengikuti field trip virtual, kiranya menjadi berkat, membawa wawasan, pengetahuan yang lebih luas kepada guru dan anak-anak, dan membawa kami kepada keinginan untuk mau terus belajar, dan terus belajar untuk meluaskan wawasan kami, pengetahuan kami. Karena ada banyak pengetahuan yang belum kami ketahui, baik di lingkungan kami, di Jakarta, di Indonesia, maupun di dunia. Kami menyerahkan waktu field trip pada pagi sampai siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati tim yang akan mempresentasikan materi, Engkau juga memberkati semua device, jaringan internet yang menunjang acara ini dapat kami ikuti dari rumah masing-masing dan juga dari sekolah, agar dapat semua berfungsi dengan semestinya. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam acara field trip virtual SD Kristen Calvin pada hari ini, baik kelompok kelas 1 sampai kelas 3 maupun kelompok kelas 4 sampai kelas 6. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih Bu Happy. Nah, anak-anak semua, Bapak akan perkenalkan ya. Hari ini ada Mbak Afik, ya kalian bisa sapa dengan Mbak Afik atau Kak Afik, ya. Jadi beliau ini akan memimpin kita di dalam field trip pada hari ini, ya. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Afik. Silakan Mbak Afik. Terima kasih Pak Riyadi. Semangat pagi semuanya. Mohon izin Bapak Ibu Guru dari SD Kristen Calvin. Saya akan lead untuk virtual tour hari ini. Tapi sebelumnya supaya kita tetap semangat ya, saya boleh izin menyapa teman-teman nih dari kelas 4, 5, dan 6 ya. Jadi saya mau tanya dulu, kita mau kemana? Nanti teman-teman boleh jawab bersukaria gitu ya. Boleh ya? Oke, kita mulai dulu dari teman-teman kelas 4 dulu. Oke, kita mulai dulu dari kelas 4 ya. Siap-siap ya, aku mau sapa dulu teman-teman yang kelas 4. Mau kemana kita? Bersukaria. Oke, sekarang siap. Terima kasih semangatnya teman-teman. Kita lanjut ke kelas 5 ya. Kita lanjut ke kelas 5. Mau kemana kita? Bersukaria. Tuh. Oke. Bersukacita. Oke, kita lanjut ke kelas 6 nih ya. Semoga juga masih tetap semangat seperti kelas 4 dan kelas 5. Buat teman-teman kelas 6, mau kemana kita? Bersukaria. Oke, udah siap ya. Kita mau jalan-jalan. Ini kita temanya pagi hari ini kita mau ke Trowulan nih, ibu kota Majapahit. Jadi Majapahit ini salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Indonesia. Jadi wilayahnya pun juga kurang lebih sama seperti negara kita saat ini, yaitu Indonesia. Saya izin share screen dulu ya. Oh iya, sebelumnya nanti kawan-kawan kalau misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat. Nanti mungkin saya bisa dibantu oleh Pak Riyadi atau Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan pertanyaan kawan-kawan ya. Kadang-kadang terlalu bersemangat jadi tertumpuk nih ya di kolom chatnya. Juga saya ingin perkenalkan kembali, nama saya Afi, saya dari Bersukaria. Jadi Bersukaria ini ada di Semarang dan di Surabaya. Jadi kawan-kawan nanti kalau mau liburan ke Semarang atau Surabaya, pastikan bisa lihat jadwalnya karena kita selain virtual tour, kita juga ada walking tour secara reguler di setiap minggunya. Oke, kita langsung aja ke destinasi kita hari ini.
sudah terlihat. Nanti kalau di tengah saya presentasi ada suara atau gambar yang kurang jelas, boleh nanti saya diinfo supaya tidak tertinggal ya materinya, sehingga saya bisa memperbaiki ya atau mengulang pada slide yang sudah kita lihat bersama-sama. Oke, jadi kita mulai perjalanan kita pada pagi hari ini. Ini tulisannya Stasiun Gubeng. Kenapa kok Stasiun Gubeng? Jadi karena Mojokerto atau Trowulan, tempat di mana ibu kota Majapahit sekarang itu terdapat di kota kecil kalau hari ini ya. Ya karena kalau dulu memang menjadi ibu kota kerajaan Majapahit, tapi sekarang di kota kecil di daerah Mojokerto. Jadi kalau mau menuju ke sana, biasanya kawan-kawan dari Jakarta itu ke Surabaya dulu, terus kemudian ke Stasiun Gubeng untuk naik kereta lagi, jaraknya sekitar 1 jam sampai 1,5 jam untuk menuju ke Mojokerto. Nah, ini kita main-main. Oke. Kita ke Stasiun Gubeng dulu nih. Nah, ini Stasiun Gubeng ya. Memang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, sehingga bangunannya pun juga masih sangat unik ya. Kalau anak sekarang ngomongnya estetik tuh. Jadi ini memang masih dipertahankan arsitekturnya, baik eksterior maupun interiornya. Nah, setelah masuk di Stasiun Gubeng, untuk kereta api lokal, biasanya ada di jalur 1 untuk menuju ke Mojokerto, kemudian lanjut ke Trowulan. Jadi jangan sampai salah jalur ya, nanti kalau salah jalur kembali lagi ke Jakarta nih teman-teman semuanya, jadi nggak jadi ke Trowulan nanti. Oke. Nah, setelah kita naik kereta, karena ini virtual ya, jadi yang biasanya ditempuh belasan jam, kalau dari Jakarta untuk ke Mojokerto ini kita 2 menit aja tiba-tiba udah nyampe nih. Ini kita sekarang udah di situs pertama kita pada pagi hari ini, yaitu di Candi Wringin Lawang. Nah, nanti kita akan mendekat ke situ, di Candi Wringin Lawang ini, cuman sebelumnya, saya ingin kasih tayangan video nih buat kawan-kawan untuk supaya punya gambaran ya. Jadi Majapahit itu kenapa sih bisa sampai hits gitu ya, sampai terkenal sampai hari ini gitu ya. Kira-kira apa aja alasannya dan apa latar belakangnya? Mari kita saksikan bersama video singkat berikut ini. Kerajaan sebagai kerajaan terkuat yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan ini seringkali menjadi simbol perlawanan terhadap Belanda. Beberapa tokoh pendiri bangsa seperti Syahrir, Yamin, dan lainnya menggunakan Majapahit sebagai simbol Indonesia. Bahkan, Syahrir pernah berpidato mengenai Majapahit di sidang Dewan Keamanan PBB saat ia menjawab tuduhan dari diplomat ulung Belanda yang menyatakan Indonesia adalah bangsa barbar. Majapahit merupakan kerajaan yang berdiri dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya, seorang pangeran dari kerajaan Singasari yang terkenal akan kecerdikannya. Kerajaan ini berhasil mencapai masa kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk, cucu dari Raden Wijaya. Namun, di balik semua kejayaannya, ada seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di Majapahit. Pemimpin itu adalah Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang negarawan dari kerajaan Majapahit yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Kita mungkin mengenalnya dari kisah Sumpah Palapa, yang kemudian digunakan sebagai nama satelit Palapa. Namun lebih dari itu, Gajah Mada adalah seorang politikus hebat, yang prestasinya mungkin dapat disetarakan dengan tokoh-tokoh besar dunia, seperti Bismarck dari Jerman, Machiavelli dari Italia, Lise dari Cina, dan sebagainya. Termasuk pada akhir kehidupan mereka dengan pengecualian Lise yang berakhir paling tragis. Kali ini, Mimin ingin mengajak kita semua untuk mencari faktor-faktor yang membuat Majapahit berhasil mencapai masa kejayaannya. Oleh karenanya, jika kalian tahu ada faktor-faktor lain, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Mata uang. Dulu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
Masyarakat kuno telah menggunakan sistem barter. Namun sistem ini memiliki kelemahan, yaitu mereka yang ingin berdagang harus memiliki barang yang diinginkan oleh pihak lain. Demikian juga sebaliknya, persyaratan ini harus dipenuhi. Jika tidak, barter tidak mungkin terjadi. Menghadapi masalah ini, berbagai peradaban yang lebih maju, khususnya dalam bidang ekonomi, mulai memperkenalkan uang, suatu barang yang digunakan sebagai medium atau barang ketiga dalam perdagangan dan ekonomi. Pada waktu itu, mata uang yang paling terkenal di wilayah Asia dan di sepanjang jalur sutra adalah koin kepeng dari Tiongkok. Kepeng merupakan mata uang internasional, seperti dolar pada saat ini. Sedangkan di wilayah Asia Tenggara, mata uang lainnya yang juga banyak beredar adalah koin gobok, mata uang Majapahit yang banyak dipengaruhi oleh kepeng. Kedua mata uang tersebut digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari yang nilainya dianggap terlalu kecil dibandingkan menggunakan emas ataupun perak. Dengan adanya uang ini, kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga pusat-pusat perekonomian dari Majapahit menjadi lebih hidup dan berkembang. Pasar, salah satu aspek terpenting yang menentukan maju atau tidaknya suatu negara adalah transportasi. Banyak kerajaan menghabiskan sumber dayanya hanya untuk membangun jalan, sehingga akses transportasi menjadi lebih baik. Berbeda untuk akses transportasinya, Kerajaan Majapahit dilewati oleh Sungai Brantas dan Bengawan Solo, yang tentunya memudahkan distribusi barang dan perdagangan melalui jalur air di wilayahnya. Selain itu, Majapahit juga memiliki banyak kota-kota pelabuhan, seperti Surabaya, Pasuruan, Gresik, Tuban, dan lainnya, yang berhasil menjadi pusat ekspor dan impor dari Kerajaan Majapahit. Jika Kekaisaran Tiongkok menjadi unggul karena Grand Canal-nya, Majapahit juga memiliki keunggulan serupa dari kondisi geografisnya. Keunggulan tersebut sangat berpengaruh dalam menumbuhkan pusat-pusat perdagangan baru, baik dalam bentuk pasar atau kota-kota pelabuhan. Alhasil, dengan keberadaan pusat-pusat perdagangan tersebut, ekonomi Majapahit menjadi lebih maju dan siap digunakan untuk menunjang berbagai keperluan dari Kerajaan Majapahit. Pada episode kali ini, kami telah membahas beberapa faktor yang mempengaruhi kejayaan Majapahit. Dalam episode Nah, itu dia tadi sekilas atau beberapa alasan kenapa Majapahit itu kemudian memiliki pengaruh yang luas ya. Jadi kalau zaman dulu itu kan ada kerajaan kecil-kecil tuh. Jadi di Jawa aja ada beberapa kerajaan, belum yang di Sumatera, belum yang di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan seterusnya dan Papua ya. Jadi dengan adanya sistem perdagangan seperti itu membuat masyarakat atau kerajaan di sekitarnya mau tidak mau melakukan perdagangan dan banyak keunggulan Majapahit yang kemudian membuat wilayah lain itu memiliki ketergantungan dengan Majapahit sehingga memudahkan Majapahit untuk menyebarkan pengaruhnya ke kerajaan-kerajaan lain. Nah, kita coba jalan lebih dekat ya ke Gapura, Wringin, Lawang ya. Jadi kenapa sih kok dinamain Wringin Lawang ya? Jadi kalau dalam bahasa Jawa, Wringin itu artinya beringin, Lawang itu artinya gerbang atau pintu. Nah, konon katanya nama tersebut diambil dari posisi atau situasi, kondisi ketika candi ini atau bangunan ini ditemukan. Jadi beringin itu artinya beringin ya. Jadi ketika ditemukan itu banyak sekali pohon beringin ada di sini. Jadi tidak bersih seperti ini kawan-kawan. Nah oleh karena itu karena banyak beringin akhirnya diberi nama beringin, terus kemudian karena bentuknya yang seperti ini menyerupai sebuah gapura itu atau pintu masuk ya akhirnya disebutkan juga ada ini merupakan lawang. Jadi ada orang yang mempercayai, masyarakat lokal juga mempercayai bahwa ini merupakan seperti kayak gerbang utama menuju ke ibu kota Trowulan. Jadi kawan-kawan kalau misalnya jalan darat gitu ya bersama keluarga memasuki kota baru atau provinsi baru biasanya kan ada gapuranya nih kayak selamat datang di Yogyakarta, selamat datang di Jawa Tengah. Nah kurang lebih seperti itu mungkin fungsi dari Wringin Lawang pada saat itu ketika orang masuk ke dalam ibu kota Trowulan. Lalu kenapa kok
sempit ya gitu, kok cuman segini aja. Nah, karena memang dulu hanya mungkin orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan masuk ke kawasan inti kerajaan begitu, dan pastinya belum ada kendaraan yang besar-besar seperti saat ini. Kemudian filosofinya biasanya di gerbang-gerbang kalau kawan-kawan berkunjung ke candi ya, terutama candi Hindu, itu ada tangga naik, terus kemudian tangganya itu turun. Jadi supaya merepresentasikan juga filosofi Jawa bahwa kalau kita berkunjung itu sebelum benar-benar menemui tuan rumah itu kita menunduk gitu ya, untuk menandakan bahwa kita memberikan hormat. Jadi mau tidak mau ketika turun itu kan kita agak menunduk gitu ya, untuk menghormati siapa yang ada di dalam situ seperti itu. Nah, kita masuk nih sekarang ke pembahasan soal kerajaan Majapahit ya, atau Majapahit Empire. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada beberapa perbedaan warna. Nanti saya akan sajikan juga untuk video tambahan ya terkait apa sih perbedaannya ini ya. Cuman saya jelaskan dulu lebih awal secara singkat. Jadi yang warna merah di tengah ini, teman-teman, nah ini adalah Trowulan yang sekarang ini ya kita lagi masukin saat ini. Jadi itu menandakan ibu kota. Lalu kemudian yang warnanya orange agak gelap ini, nah ini adalah wilayah yang berada pada kayak stratanya itu langsung berada di bawah pemerintahan Majapahit. Biasanya kalau sekarang itu kita nyebutnya seperti kayak wali kota atau bupati, seperti itu ya, atau juga gubernur mungkin ya. Tapi pada waktu itu diperintah oleh masih kerabat kerajaan Majapahit, entah itu adiknya, sepupunya, anaknya, atau pamannya. Jadi masih diperintah yang memiliki hubungan darah dengan raja atau ratu yang pada waktu itu memimpin Majapahit. Sedangkan warna-warna yang lebih muda seperti ini, nah ini merupakan kalau istilahnya sekarang itu seperti negara bagian gitu. Jadi mereka berada di bawah pemerintahan Majapahit, tapi tidak secara langsung ya, tidak dipimpin oleh kerabat kerajaan, melainkan raja-raja yang sudah ada di situ. Jadi memang ada banyak kerajaan pada waktu Indonesia belum merdeka itu ya, mereka memiliki kewajiban untuk membayar upeti kepada Majapahit. Timbal baliknya apa kok kalau misalnya bayar upeti ya? Jadi mereka mendapatkan keamanan karena tentara Majapahit pada waktu itu terhitung memang sudah sangat advance ya, sudah sangat besar. Jumlahnya sekitar 30.000 pasukan. Jadi jangan dibayangkan pada waktu itu populasi Indonesia itu, populasi Majapahit itu tuh sebanyak kita sekarang ya. Jadi 30.000 itu armada sudah cukup besar. Dan itu tersebar kekuatan militer laut Majapahit pun juga sudah sangat luar biasa. Sehingga ketika mereka membayar upeti, mereka akan mendapatkan perlindungan gitu ya dari tentara Majapahit. Juga mendapatkan manfaat atau benefit, mereka akan mendapatkan produk-produk alam, nanti akan saya jelaskan di belakang, yang itu diproduksi oleh Majapahit, karena di Jawa itu kan tanahnya subur sekali kawan-kawan. Jadi penghasil teh, kopi, rempah-rempah, kina, karet, nah itu dibutuhkan oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi untuk mendapatkan barang-barang tersebut dan untuk bisa mengakses jalur-jalur laut yang sudah dikuasai oleh Majapahit, mereka harus membayar upeti. Jadi ada keuntungan yang mereka dapatkan ketika mereka bekerja sama dengan kerajaan Majapahit. Nah, kalau misalnya nih Kak, ada kerajaan yang nggak mau bayar upeti, nah mereka pun juga mendapatkan ancaman nih kawan-kawan. Jadi kalau kamu nggak tunduk sama Majapahit, nanti negaramu akan kita serang. Jadi instead kita mendapatkan perlindungan ya, kita malah mendapatkan serangan. Jadi mereka lebih memilih untuk membayar upeti seperti itu. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah silsilah ya, silsilah dari kerajaan Majapahit keluarga. Jadi kalau kerajaan itu sistemnya kan tidak seperti sekarang ya, pemilu gitu ya, dipilih presidennya, tapi dia berdasarkan keturunan atau kerabat. Pendiri dari kerajaan Majapahit itu adalah namanya Kertarajasa Jayawardana. Cuman ketika beliau menjabat sebagai Raja Majapahit, gelarnya adalah Raden Wijaya. Jadi orang zaman dulu, zaman kerajaan, sama seperti halnya kalau kawan-kawan sekarang main ke Jogja ya, jadi nama orang yang memimpin itu bukan nama lahirnya ya, jadi mereka mendapatkan seperti gelar gitu ya. Kalau di
Jogja sekarang kan Sultan Hamengkubuwono. Nah, itu bukan nama asli beliau, sama halnya dengan Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya ini merupakan gelar kebangsawanannya beliau ketika menjadi Raja Majapahit. Kalau nama asli Raja Jayawardana. Kemudian ketika Raden Wijaya ini mangkat ya atau meninggal, digantikan oleh Jayanegara. Kemudian ketika Jayanegara ini meninggal, beliau tidak memiliki keturunan, digantikan masih oleh bibiknya ya. Itu bernama Tribuana Wijaya Tunggadewi. Jadi ini merupakan ratu pertama sekaligus terakhir dan satu-satunya ratu ya, seorang perempuan yang memimpin kerajaan Majapahit. Kemudian lanjut ke bawah, yaitu Raja Sanagara atau Hayam Wuruk. Nah, di saat Hayam Wuruk ini merupakan masa keemasan Majapahit, kawan-kawan. Jadi dari yang semula cuman di daerah Jawa Timur saja, di masa Hayam Wuruk kita kenal juga dengan nama Gajah Mada ya, itu Mahapatih. Mahapatih itu ya Perdana Menteri, juga kayak Panglima Militer, jadi beliaunya itu juga politisi, beliau juga ahli militer. Gajah Mada ini sangat berperan besar untuk memperluas wilayah Majapahit dari Sabang sampai Merauke, bahkan konon katanya kawasan Majapahit itu ya teritorinya itu sampai Kamboja sana, jadi sampai Sri Lanka, Kamboja. Ada juga yang menyatakan catatan sejarah itu sampai di Madagaskar. Maka kalau kita sekarang main ke Madagaskar itu masih banyak nama-nama Jawa kita temui, dan bahkan orang sana itu sangat fluent ya, sangat fasih berbahasa Jawa. Itu menandakan bahwa luasnya kerajaan Majapahit itu memang sangat berpengaruh gitu ya, bahkan sampai kalau kita sekarang sampai di luar negeri gitu. Jadi Majapahit ini sudah go international duluan lah daripada kita gitu. Nah, lalu ini adalah ilustrasi lukisan. Jadi zaman dulu masih belum ada foto, teman-teman, belum ada Instagram, belum ada Facebook, jadi nggak bisa selfie. Biasanya orang zaman dulu mengabadikan wajah dari seorang raja ya atau bangsawan itu dengan pahatan batu atau patung. Atau kalau tidak seperti itu menggunakan lukisan. Nah, yang sedang kita lihat di layar bersama ini merupakan ilustrasi atau lukisan dari Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya ini adalah yang mendirikan kerajaan Majapahit. Beliau adalah menantu dari Raja Singasari terakhir, atau kita kenal dengan Kertanegara. Kita tahu Kertanegara itu habis ya dilibas sama kerajaan Tartar pada waktu itu. Terus Raden Wijaya ini ceritanya kabur, dia melarikan diri ya ke daerah Pari, lebih tepatnya di daerah kawasan Sidoarjo yang dekat dengan Trowulan. Beliau mencari perlindungan diri di situ. Lalu kemudian bersama pengikutnya beliau berusaha bertahan di situ di tengah hutan. Kemudian ketika di tengah hutan itu pastinya mencari makan ya. Jadi di tengah hutan kemudian pada saat cari makan dia menemukan sebuah buah ini. Jadi ada buah bentuknya kira-kira seperti ini ya. Buah ini adalah buah maja, kawan-kawan. Yang kalau kita makan permukaannya atau mungkin pada waktu itu ditemukan masih belum matang ya. Itu rasanya pahit. Jadi asal-usul Majapahit itu sebetulnya berasal dari nama buah ini. Jadi buah maja yang pada saat itu ketika dimakan itu rasanya itu pahit gitu. Tapi sebetulnya buah maja ini manis. Cuman pada waktu itu mungkin belum matang ya, udah keburu lapar dimakan jadi rasanya pahit. Oleh karena itu menjadi dasar penamaan dari kerajaan tersebut, karena pada Majapahit itu terinspirasi dari buahnya maja, terus rasanya pahit itu kalau digabung dari Majapahit. Benar nggak? Betul. Ya, betul. Nah, itu jadi ketika di situ kan mereka sudah mulai ini ya membuat pemukiman gitu ya. Jadi karena memang Raden Wijaya ini adalah keturunan raja, kemudian beliau berinisiatif membuat kerajaan baru karena kerajaan yang sebelumnya kan sudah habis ya, yang kerajaan Singasari itu. Nah, dari sinilah kemudian bermula kerajaan Majapahit. Nah, ini adalah peta sederhana ya, jadi ini sangat sederhana sekali. Kenapa saya bilang sederhana? Karena sampai hari ini yang baru ditemukan adalah ini. Jadi ini adalah kompleks ibu kota Majapahit atau tepatnya di Trowulan. Jadi sebagian besar daerah yang nanti ada di sini nanti akan kita kunjungi kawan-kawan secara virtual tentunya. Jadi ada tadi kita sudah main ke mana nih? Sudah main ke Wringin Lawang ya. Ini arah
deket sama arah jalur jalan besar ya, jalur luar kota, jalan provinsi. Ini dari arah Jombang ke Mojokerto. Jadi supaya gampang, di mana letak ibu kota kerajaan Majapahit di Trowulan. Jadi posisinya berada di antara kota Jombang dan kota Mojokerto. Lalu nanti kita akan main ke kolam segaran, kita main ke Museum Trowulan, Museum Majapahit Trowulan, terus ke Candi Brahu, Candi Getong, dan macam-macam lah. Gitu. Tapi sekali lagi ini kayak masih 20% atau 30% dari keseluruhan kompleks ibu kota dari Majapahit gitu ya. Dan nanti kita nggak ke semuanya nih, nanti bisa seharian penuh nanti ya. Kalau kita bener-bener kulik-kulik jalan-jalan di daerah Trowulan. Nah, tadi kan sudah disampaikan nih, ada beberapa hal yang menjadi faktor kenapa kok Majapahit itu begitu luas pengaruhnya. Nah, ini ada video lanjutan yang bisa kawan-kawan simak bersama, faktor-faktor lainnya yang kemudian menjadi penentu kenapa Majapahit bisa memiliki jangkauan wilayah yang sangat luas. Mari kita simak bersama. Kejayaan Majapahit. Oleh karenanya, Mimin ingin melengkapi episode sebelumnya dengan faktor-faktor lain yang mungkin juga berpengaruh dalam mewujudkan kejayaan Majapahit. Faktor ketiga, pertanian. Bagi generasi zaman sekarang, pertanian mungkin dianggap sebelah mata. Namun, sejarah berkata lain. Pertanian adalah salah satu faktor utama yang menentukan maju atau tidaknya suatu negara, khususnya apabila negara tersebut memiliki populasi yang besar. Sektor pertanian yang dikelola dengan baik akan menjamin kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. Jika suatu waktu terjadi bencana, pemerintah dapat menggunakan stok pangan yang ada untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang membutuhkannya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kejayaan Majapahit adalah bidang pertaniannya. Mengapa demikian? Karena pertanian Majapahit bukanlah pertanian biasa. Pulau Jawa memang terkenal akan gunung berapinya, yang masih aktif bahkan hingga sekarang, yang sewaktu-waktu dapat meletus dan menyebabkan korban jiwa. Di sisi lain, terjadinya bencana juga memiliki manfaatnya tersendiri, seperti adanya lava dan abu vulkanik yang di kemudian hari akan berubah menjadi tanah vulkanik. Tanah vulkanik adalah salah satu tanah tersubur di dunia yang sangat bermanfaat bagi kegiatan pertanian. Masyarakat Majapahit saat itu sudah mengenal dan menggunakan sistem pertanian secara bertingkat. Selain itu, mereka juga telah menggunakan teknologi pertanian seperti dam dan sistem irigasi. Penggunaan sistem pertanian bertingkat atau yang kita kenal dengan sebutan terasering memperluas lahan pertanian yang mungkin ditanami oleh Majapahit. Sedangkan teknologi pertanian seperti bendungan dan sistem irigasi memungkinkan lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas pangannya. Tanah yang subur membuat Majapahit dapat memproduksi lebih banyak pangan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menjamin ketersediaan pangan dan menunjang populasi yang lebih besar. Dengan tanah yang subur, negara juga dapat menunjang kehidupan mereka yang bekerja di luar bidang pertanian. Misalnya, seperti mereka yang bekerja di pemerintahan atau birokrasi, mereka yang bekerja di bidang ekonomi dan infrastruktur, mereka yang bekerja di bidang militer, serta orang-orang yang terlibat di dalam dunia keagamaan. Oleh karenanya, pertanian yang kuat sangat berpengaruh dalam mewujudkan kejayaan Majapahit. Faktor keempat, perdagangan. Hasil pertanian yang melimpah memungkinkan Majapahit untuk memperdagangkannya dengan berbagai komoditas, khususnya rempah-rempah yang berasal dari Maluku. Saat itu, rempah-rempah Maluku merupakan komoditas yang sangat berharga dan banyak dicari oleh para pedagang. Alhasil, Majapahit sering menukar pangan dengan rempah-rempah Maluku, yang kemudian diperdagangkan kembali dengan berbagai komoditas dari negara-negara lain, seperti keramik dan sutra dari Tiongkok, kain patola dari India, biji besi dari Sulawesi, dan komoditas lainnya di wilayah Asia Tenggara. Mungkin kamu bertanya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi?
Salah satu penyebabnya adalah letak geografis dari Majapahit yang berada di tengah-tengah jalur perdagangan India dan Tiongkok. Majapahit menguasai semenanjung Malaya. Demikian juga dengan wilayah-wilayah lainnya di Nusantara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Alhasil, keuntungan dagang yang diperolehnya terus meningkat dan memampukan Majapahit dalam mencapai kejayaannya. Faktor kelima, diplomasi. Diplomasi adalah hal yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara, termasuk Majapahit. Dengan diplomasi, suatu negara dapat mencegah terjadinya peperangan dan memperoleh manfaat dari adanya perdagangan. Kerajaan Majapahit berhasil membina hubungan baik dengan berbagai kerajaan yang ada di Asia, seperti Kamboja, Vietnam, Thailand, dan sebagainya. Sekalipun pada saat pendiriannya, Majapahit sempat terlibat pertempuran melawan pasukan dari dinasti Yuan atau Kublai Khan. Di bawah Raden Wijaya, Majapahit mampu memulihkan kembali hubungan diplomasi dengan dinasti Yuan yang tentunya memberikan Majapahit berbagai manfaat. Faktor yang keenam, teknologi pembuatan kapal. Sekalipun kerajaan-kerajaan di Nusantara pada dasarnya sudah mengenal teknik pembuatan kapal, namun teknologi pembuatan kapal dari dinasti Yuan yang bersifat ekspansionis memampukan Majapahit untuk membuat kapal yang berukuran lebih besar dengan panjang sekitar 70 meter dan berat sekitar 500 ton. Dengan menguasai teknologi pembuatan kapal ini, Majapahit dapat memanfaatkannya baik sebagai kapal perang untuk keperluan militer maupun sebagai kapal kargo untuk keperluan perdagangan. Bagaimana transfer teknologi tersebut bisa terjadi? Dalam hal ini, terdapat dua pandangan. Pandangan yang pertama menyatakan teknologi pembuatan kapal ini adalah pemberian dari dinasti Yuan atas pemulihan hubungan diplomasi dengan Majapahit. Pandangan yang kedua menyatakan bahwa teknologi ini didapat dari pasukan-pasukan Mongolia yang berhasil ditangkap oleh Majapahit. Yang jelas, faktor inilah yang membuat Angkatan Laut Majapahit menjadi lebih kuat dibandingkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Faktor yang ketujuh, keberagaman. Berkembangnya perdagangan membuat Majapahit banyak dikunjungi oleh para pedagang asing, termasuk dari Tiongkok. Sebagian dari mereka memutuskan untuk tinggal di Nusantara. Di kemudian hari, mereka berbaur dengan para penduduk setempat dan menghasilkan apa yang saat ini kita kenal sebagai suku Peranakan atau etnis Tionghoa. Pada zaman itu, orang-orang ini digunakan sebagai utusan oleh kerajaan Majapahit untuk segala urusan yang berhubungan dengan negeri Tiongkok. Hal serupa juga terjadi pada para pedagang yang berasal dari kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara. Majapahit juga dikenal menjunjung tinggi keberagaman. Hal ini terlihat dari latar belakang para pemimpinnya. Contohnya seperti Perdana Menteri Gajah Mada yang dikenal menganut agama Buddha, sedangkan Raja Hayam Wuruk sendiri menganut agama Hindu Siwa. Sekalipun memiliki keberagaman dalam hal budaya maupun agama, para pemimpin Majapahit cukup mampu merangkul berbagai perbedaan yang ada di bawah kekuasaan Majapahit. Faktor ke-8, Mandala. Apakah Majapahit benar-benar menguasai seluruh wilayah Nusantara? Bagaimana sebenarnya mereka memerintah Nusantara pada saat itu? Berdasarkan buku Negara Ketagama dan Paraton, bukan Patron ya, ada satu istilah yang dikenal sebagai Mandala. Mandala merupakan campuran dari politik luar negeri dan sistem pemerintahan yang menyatukan antara sistem pemerintahan secara langsung dan tidak langsung. Majapahit juga membagi kekuasaannya dalam berbagai tingkatan, yaitu Negara Agung, Mancanegara, Nusantara, dan Negara Sahabat atau Mitreka Satata. Tingkat yang paling mendasar bagi kerajaan Majapahit adalah Negara Agung, yang merupakan wilayah-wilayah terpenting dari Majapahit dan diperintah secara langsung oleh sang raja. Tingkat selanjutnya adalah Mancanegara, yang merupakan wilayah-wilayah di sekitar Negara Agung yang pemerintahannya diwakili oleh saudara atau keluarga atau orang kepercayaan dari sang raja. Pada tingkatan kedua, baik budaya maupun pengaruh dari Majapahit masih sangatlah kuat.
khususnya berkenaan dengan urusan pajak maupun dukungan militer. Tingkatan selanjutnya adalah Nusantara. Wilayah ini dihuni oleh berbagai kerajaan yang sekalipun budayanya berbeda, namun karena letak geografisnya masih dalam pengaruh kerajaan Majapahit. Oh ya, mungkin kamu bertanya, mengapa kerajaan-kerajaan Nusantara mau membuka hubungan dengan kerajaan Majapahit? Singkatnya, selain karena ancaman militer, yaitu sekitar 30.000 pasukan, Majapahit juga menguasai jalur perdagangan di Semenanjung Malaya. Asal menyatakan tunduk, dalam arti membayar upeti, mereka bukan hanya terbebas dari ancaman militer, namun juga dapat menikmati akses perdagangan dengan komoditas yang beraneka ragam melalui koneksi kerajaan Majapahit. Tingkatan terakhir adalah negara sahabat atau Mitreka Satata. Wilayah ini dihuni oleh berbagai kerajaan Asia Tenggara yang lokasinya jauh dari jangkauan Majapahit, seperti Kamboja, Vietnam, Thailand, dan sebagainya. Di bawah Gajah Mada, Majapahit seakan memahami strategi dari buku Seni Perang yang menyatakan berteman dengan negara yang jauh dan serang negara yang dekat. Demikianlah 8 faktor yang mempengaruhi Nah, itu kejayaan dia Majapahit. beberapa alasan ya. Ingin Jadi saya- udah komplit 8-8-nya teman-teman udah tahu ya kenapa Majapahit itu bisa begitu besar pengaruhnya baik di mancanegara, Nusantara maupun negara sahabat ya, karena selain letaknya yang strategis, memang mereka itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa baik dari sisi militer maupun dari sisi perdagangan. Nah, mumpung nih ini spot yang biasanya kalau turis-turis itu bilang Instagramable ya, jadi kita boleh ya foto bareng dulu di Wringin Lawang, mumpung masih seger. Jadi teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu, kita foto bareng di depan gerbang Wringin Lawang, di pintu masuknya dari Kerajaan Majapahit. Nah, ini saya boleh dibantu sama Kak Tata, operator, untuk screenshot ya, foto dari kawan-kawan di gerbang Wringin Lawang. Udah siap semuanya? Saya kasih komando ya, hitungan ketiga nanti akan di screenshot. Sudah siap? Yuk, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih, kawan-kawan. Kita lanjut ke destinasi berikutnya ya. Nah, berikutnya kita ke Museum Trowulan ya. Jadi ini juga masih dekat dengan Wringin Lawang, tapi kalau kawan-kawan misalnya ingin tahu lebih banyak soal Majapahit atau peninggalan-peninggalan prasasti yang sudah ditemukan, biasanya ditaruh di sini ya, ada keterangannya kira-kira itu dulu fungsinya untuk apa gitu. Oh iya. Nanti untuk sesi tanya jawab boleh di akhir saja ya, biar sekalian gitu langsung materinya, mohon izin Bapak. Oke, kita masuk ke Museum Majapahit Trowulan ya. Nah, ini bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini yang menarik. Ini adalah contoh rumah warga Majapahit zaman dulu. Nah, ini beberapa prasasti yang sudah ditemukan. Saya ingin kasih lihat. Nah, ini nih, teman-teman. Jadi, di museum itu, selain kita melihat prasasti-prasasti yang sudah ditemukan, jadi ada situs yang masih dalam proses ekskavasi. Nanti kawan-kawan itu bisa naik tangga, terus kemudian naik di atas ini ya, ada semacam koridor gitu di atas, itu bisa melihat dari atas. Biasanya ada penjelasannya di situ kawan-kawan. Jadi ruangan-ruangan kerajaan zaman dulu itu seperti apa. Jadi kayak kalau kita ngelihat denah rumah gitu loh. Nah ini
seperti itu. Jadi teman-teman bisa naik ke atas, kemudian nanti kita bisa lihat di bawah, biasanya ada penjelasannya, oh di sini dapurnya, oh di sini tempat nerima tamu, di sini kamar, dan lain sebagainya. Tuh. Lalu kita lanjut ke bagian lain dari Museum Majapahit ya. Kita benar-benar masuk di dalamnya nih. Nah, di sini sekalian mumpung sudah masuk di area dalam Museum Majapahitnya, saya ingin cerita-cerita sedikit juga tentang atribut kenegaraan Majapahit ya. Ini seperti yang sudah teman-teman lihat di layar, ini adalah bendera Majapahit yang kemudian menginspirasi warna bendera kita, yaitu merah putih. Tapi kita nggak sebanyak ini ya merah putihnya, jadi hanya mengadaptasi bagian merah dan putih saja. Bendera ini masih digunakan oleh TNI Angkatan Laut kita, teman-teman, sebagai identitas satuannya mereka ketika berada di laut. Gitu. Jadi karena memang itu salah satu warisan Kerajaan Majapahit, yaitu kekuatan militer, khususnya di kekuatan lautnya. Jadi kita tahu negara Indonesia itu kan sebagian besar itu didominasi oleh wilayah perairan ya. Jadi untuk menguasai begitu banyaknya pulau, memang kita harus memperkuat armada lautnya, sehingga itu masih dipergunakan identitasnya oleh Tentara Nasional Indonesia kita. Kalau ini merupakan, kalau sekarang tuh seperti logo gitu ya, seperti Garuda Pancasilanya kita ya. Ini dulu adalah lambang negara atau lambang kerajaan Majapahit, bentuknya seperti ini. Jadi ini dewa-dewa yang di luar ini ya. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi yang di tengah ini Siwa, tadi sudah disampaikan juga di dalam video bahwa di sana itu mayoritasnya adalah Hindu Siwa. Jadi ini seperti dewa utamanya mereka, terus kemudian dikelilingi oleh dewa-dewa yang lain di lambang kerajaan Majapahit. Lalu tadi juga sempat disinggung, yaitu kitab Negara Kertagama. Jadi bagaimana sejarawan kemudian merekonstruksi sejarah atau apa yang terjadi di masa kerajaan Majapahit itu melalui kitab Negara Kertagama ini. Jadi zaman dulu masih belum bisa ngetik ya, nggak bisa copy paste juga. Jadi nulisnya itu biasanya kalau nggak di batu dalam berupa prasasti ya, itu di kulit hewan atau di tanaman, di daun-daunan, diukir seperti ini. Jadi kalau salah ya ngulang lagi dari awal ya, karena nggak ada backspace gitu ya, nggak ada cut paste gitu. Jadi memang perjuangannya sangat luar biasa para ilmuwan zaman dulu. Jadi kita hari ini harus sangat bersyukur ya untuk mencari referensi, tidak perlu susah-susah ya, atau kalau kita ingin berkarya tidak perlu susah-susah harus mengukir di batu yang kalau sudah 90% terus ada typo-nya itu harus mengulang dari awal. Nah, ini adalah kitab Negara Kertagama. Tapi kitab-kitab itu ada banyak kawan-kawan, cuman yang sering atau banyak dijadikan rujukan adalah kitab Negara Kertagama ini. Lalu ini adalah denah ya, rumah dari para kawulo. Jadi istilahnya kalau rakyat biasa dulu itu adalah kawulo ya, warga Majapahit. Jadi meskipun kawulo rakyat biasa, itu kompleks rumahnya sangat besar. Jadi teman-teman juga masih bisa lihat sih sekarang, terutama kalau di daerah Bali ya, atau misalnya kawan-kawan punya saudara yang beragama Hindu ya, tetangga itu pasti dia punya kayak semacam mini pura gitu ya, mini tempat ibadahnya ya, karena memang seperti itu tataan rumahnya sejak zaman dulu kala, sejak zaman Majapahit. Jadi ini dibagi jadi beberapa ruangan. Jadi yang pertama ini kan sudah pasti gerbang ya, yang saya lingkari merah ini. Kemudian kalau ruang utamanya itu sebenarnya ada di yang namanya Balai Daja ini. Jadi Balai Daja ini biasanya tempat tinggal untuk orang tua atau sesepuh. Kemudian yang anak-anak itu ada di Balai Dauh. Jadi dekat dengan gerbang, dan ini biasanya menghadap ke timur. Kenapa kok demikian? Jadi karena mereka beranggapan generasi penerus itu harus yang paling up to date, paling tahu. Jadi di situ ditaruh di paling timur tempat matahari itu terbit, arah matahari terbit di situ. Jadi dalam penataan rumahnya saja memang masyarakat zaman dulu itu sudah cukup advance ya, sudah cukup mempertimbangkan banyak hal ya. Jadi dari segi tata letak, filosofinya terutama.
Terus kemudian yang di samping ini, yang barusan saya lingkarin merah, ini pawon atau dapur ya. Pawon itu bahasa Jawanya dari dapur. Terus kemudian untuk hewan ternak biasanya ya, itu ada di sini, ditaruh ujung belakang karena biasanya menimbulkan bau-bau yang tidak sedap ya, jadi dijauhkan dari area tempat istirahat ya atau tempat tinggal. Lalu ini ada lumbung padi, mungkin kalau sekarang itu semacam gudang pangan ya, tempat naruh beras, naruh rempah-rempah, pokoknya bahan-bahan masak gitu ya. Lalu yang di sebelah sini, ini adalah balai dangin. Nah, balai dangin ini ditaruh di dekat tempat suci atau tempat ibadah. Dia ini saya clear aja dulu biar nggak pusing ya ngelihatnya. Jadi ini balai dangin. Ini biasanya kalau ada semacam keluarga yang meninggal itu biasanya disemayamkan dulu di sini dekat dengan tempat suci, tempat beribadah ya. Jadi mungkin untuk sekalian didoakan gitu ya arwahnya itu ya atau jenazahnya. Lalu kemudian yang terakhir ini ada balai delot. Balai delot ini teman-teman kalau sekarang melihat di tempat-tempat yang heritage gitu ya, itu bentuknya seperti pendopo karena memang itu tempat kumpul untuk menerima tamu. Atau biasanya tempat keluarga berkumpul. Kalau sekarang kita mungkin kayak living room gitu ya, tempat nonton TV bareng keluarga berdekatan dengan ruang makan gitu ya, pokoknya tempat ngumpul ngobrol-ngobrol bersama keluarga. Itu kalau zaman dulu ada namanya balai delot, bentuknya itu seperti pendopo. Kita bisa lihat ada tiang-tiang di sini, terus kemudian atapnya seperti ini seperti kalau sekarang kita bilangnya semacam pendopo. Biasanya kalau di dekat-dekat kantor kecamatan itu pasti ada seperti ini. Jadi itu memang warisan ya, tata ruang ya, tempat tinggal dari zaman Majapahit. Ini tadi kita sudah lihat ya di mana, di Museum Trowulan tadi ya, bentuknya seperti ini. Biasanya ini untuk tempat seperti balai dauh atau balai daja. Mohon maaf Bu Api, Ya. ini gambar memang blur ya dari asalnya atau ada sesuatu teknis share filenya yang kurang tepat? Karena iya. tulisan-tulisannya agak-agak blur. Oh iya, kalau ini fotonya kan sebenarnya fotonya tuh kecil Ibu, cuman saya besarkan jadi memang agak ini Oke, baik. kayak pixel-pixel gitu. Iya. Oke, mulai tadi sih gambar-gambar agak blur, memang begitu ya, karena memang kecil lalu dibesarkan ya, atau ada acara share filenya yang kurang tepat atau bagaimana? Mungkin Pak Tommy bisa bantu. Atau coba ada saya. Kadang-kadang blok-blok hitam ini kenapa ya? Mungkin bisa dibantu ini blok-blok hitam. Bu, mungkin stop share dulu. Nanti waktu share, yang pilihan optimizer video itu nggak usah dicentang. Oh oke, baik, saya stop share dulu ya. Bentar. Yang optimize for video clip nggak usah dicentang Bu. Jadi share sound aja. Baik. Oke. Ini lebih bagus, linknya kelihatan kebaca. Oke, mantap. Kita coba balik lagi ke sini ya, yang nah ini tadi ya, ini sudah tampak lebih jelas. Ya, sangat jauh lebih baik ya. Oh oke, siap. Nah jadi saya ringkas saja ya tadi kawan-kawan dan Bapak Ibu guru. Jadi ini adalah tatanan atau denah layout dari kompleks rumah. Jadi ini satu rumah ya, bukan yang atap-atap banyak, ini berarti banyak rumah ya. Jadi ini satu rumah saja seperti ini. Biasanya untuk mereka yang beragama Hindu terutama. Jadi Balai Dauh taruh di timur karena dia adalah generasi penerus ya. Jadi yang paling cepat kena sinar matahari, filosofinya seperti itu. Lalu Balai Daja ini untuk para sesepuh, kakek, nenek, orang tua. Lalu ada pawon dapur di paling kanan ini. Kemudian ternak di samping belakang, karena tadi pertimbangannya biasanya karena memunculkan bau nggak sedap itu ya. Lalu di sebelahnya ada biasanya gudang pangan atau disebut dengan lumbung padi.
Yang di sebelah dari Lumbung Padi, ini Balai Dangin bersebelahan dengan tempat suci, biasanya untuk menyemayamkan keluarga yang mantap terlebih dahulu atau meninggal, jadi untuk didoakan ya. Juga Balai Dangin ini biasanya kalau sebelah ini Lumbung Padi, gudang pangan, biasanya Balai Dangin ini untuk menyimpan alat-alat peribadatan. Jadi kita tahu kalau orang Hindu itu kan banyak sekali ya sesajinya, bunga, buah, dan itu macam-macam itu ya, itu biasanya digudangkan di situ untuk supaya mudah menyampaikan atau mengantarkan di bagian tempat suci. Lalu yang terakhir, yang bentuknya besar di tengah itu, ini adalah Balai Delot, biasanya untuk kayak living room-nya kita sekarang, tempat kumpul menerima tamu yang sampai hari ini diadaptasi biasanya untuk ruang pertemuan di balai-balai kecamatan gitu ya. Masih kita bisa temui sampai hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah mata uang. Tadi kawan-kawan sempat lihat ya di video. Nah, ini adalah mata uang yang kemudian terdistribusi di era-era Majapahit. Nah, berbeda dengan uang rupiah kita biasanya, kalau ada raja baru, raja tersebut mengeluarkan uang koinnya sendiri. Entah itu ada kayak keterangan Raden Wijayanya atau bentuk wajahnya ditaruh di mana di keping uangnya itu untuk menandakan siapa yang pada saat itu sedang berkuasa di kerajaan Majapahit. Bentuk-bentuk uangnya ini sebenarnya terinspirasi atau ada pengaruh dari negeri Tiongkok. Jadi nanti teman-teman juga bisa lihat ini yang di 186 itu ada huruf-huruf Cina ya, huruf-huruf Mandarin. Itu bisa jadi itu ditemukan di situs Majapahit dan itu mengindikasikan bahwa kita sudah membuka jalur perdagangan dengan kerabat atau negara sahabat di Tiongkok. Nah, ini pasti teman-teman familiar nih. Ini piggy bank ya, atau celengan kalau orang Jawa bilang. Jadi anaknya babi yang masih kecil itu bahasa Jawanya disebut celeng. Jadi makanya terus kemudian disebut dengan celengan. Cuman kalau di Jawa ini ngomong celeng itu agak kurang sopan ya teman-teman. Jadi jangan ditiru ya. Cuman kata-kata celengan itu berasal dari celeng ini tadi ya, anaknya babi. Kenapa kok babi? Biasanya karena babi itu semuanya dimakan ya. Jadi mungkin kalau kita nabung di situ supaya cepat kaya, jadi memotivasi kita untuk perutnya yang besar itu segera diisi gitu ya, supaya penuh terus kemudian dipecah. Nah ini menurut saya menarik karena sampai hari ini pun teman-teman milenial juga kalau punya tabungan yang ala-ala seperti ini bentuknya juga kebanyakan babi ya. Kalau nggak babi biasanya sapi gitu ya, karena badannya besar. Nah ini ilustrasi dari kehidupan di Majapahit, tepatnya di ibu kota ya. Jadi karena di ibu kota biasanya lebih hiruk pikuk ya, lebih padat seperti kalau kita sekarang di Jakarta pastinya lebih padat daripada di kota-kota lain. Ini ilustrasinya ada keluarga kerajaan sedang berkeliling ibu kota, terus kemudian ada pengawalnya banyak di belakang. Kalau rakyat jelata kayak saya ini nggak mungkin ada pengawalan kayak gini banyaknya ya. Jadi ini biasanya rombongan kerajaan. Ada yang ditandu itu ya. Semoga terlihat ini ada ditandu. Jadi pengawalannya depan belakang, biasanya kalau yang di depan ini, kalau sekarang kita kayak semacam patwal gitu ya, di depan buka jalan, terus kemudian yang mengawal ini ada satu peleton sendiri ini di belakangnya. Ini biasanya keluarga kerajaan lagi memantau aktivitas warganya di sekitaran ibu kota. Begitu. Nah, dari Museum Trowulan, kita lanjut ke kolam segaran. Nah, ini tadi sempat di video ya. Di video itu kan disampaikan bahwa kekuatan militer kita memang sangat luar biasa. Sudah gitu kita sudah memang advance ya untuk pertanian dan membuat bendungan-bendungan. Jadi ada nih ya konon katanya itu ya. Sebenarnya Belanda itu ketika membuat bendungan tuh ya belajarnya dari Majapahit gitu ya, karena dulu yang namanya segaran ini ya, kolam segaran itu bahasa Jawa kalau diartikan itu laut. Jadi ini sangat besar sekali teman-teman. Jadi kalau kita coba jalan ya. Nah ini dulu permukaannya ini atau segarannya, waduknya ini posisinya itu sangat di atas banget gitu ya dari daratan. Jadi kalau saat ini aja sudah aspal ini kan pastinya sudah bertumpuk-tumpuk ya. Bahkan tadi kita ngelihat di museum itu ruangan kerajaan aja di bawahnya kita gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan kolam segaran ini
mungkin 5 meter di atasnya kita, dan itu tidak terjadi banjir. Jadi teknologi irigasi, teknologi perairan dari Majapahit ini zaman dulu sudah sangat advance sekali ya. Nah ini yang sekarang ada, ini yang survive itu 1, tapi menurut catatan sejarah itu ada minimal 10 zaman dulu di Majapahit. Jadi memang banyak banget. Kenapa kok membuat seperti ini ya, banyak sekali. Jadi dulu kalau musim kemarau panjang, minim hujan, biasanya masyarakat itu memanfaatkan air yang sudah ditampung di segaran ini. Kadang mendapatkan aliran dari sungai, jadi diapit oleh 2 sungai besar ya, Kerajaan Majapahit ini, airnya sebagian ditampung di sini. Jadi kalau musim kemarau panjang, masyarakat Majapahit ini masih bisa mengairi tanamannya, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya dibuat latihan militer. Jadi ada yang bilang juga zaman dulu tentara angkatan lautnya Majapahit itu latihannya tuh renang. Jadi dari ujung sini sampai ujung sana banget lah ini baru kelihatan ujungnya tuh mereka renang. Sama juga latihan untuk mendayung kapal. Jadi karena armadanya sangat luar biasa. Jadi ini buat miniatur laut, makanya dinamakan segaran. Seperti itu. Terus kemudian ada juga mitos ya ini ya. Itu biasanya kalau Raja Majapahit itu menjamu tamu-tamu kehormatan ya, tamu dari negara sahabat untuk menunjukkan betapa kayanya kerajaan Majapahit. Itu biasanya ngajak dinner nih di sini sambil nonton sunset ya. Sampai hari ini pun kawan-kawan kalau main ke Trowulan, ini banyak warung-warung atau restoran di pinggir sini nih, kalau makan di sini emang anginnya semilir, sunsetnya bagus banget gitu ya. Jadi seperti itu Raja Majapahit biasanya nongkrong di sini nih sama tamu-tamu kehormatan. Nah, itu utensils-nya, peralatan makannya itu terbuat dari emas dan perak. Jadi untuk menunjukkan betapa kayanya Majapahit, utensils-nya itu atau alat makannya itu selesai dipakai ya, itu dibuang gitu aja di kolam segara. Jadi kadang-kadang ada yang pemburu harta karun ala-ala itu masih mempercayai ada banyak emas-emas itu di dasar laut, di dasar kolam segaran ini, karena zaman dulu ada yang meriwayatkan raja-raja Majapahit itu habis jamu tamu tuh dibuang-buang gitu, piringnya, sendoknya, garpunya, pisaunya, macam-macam tuh ditaruh di sini. Jadi kesannya kayak kalau sekarang tuh kayak YouTuber crazy rich gitu ya, pamer harta gitu ya. Jadi dibuang-buang aja karena mereka menganggap kita banyak emas kok, kita banyak duit, jadi nggak eman gitu ya, nggak sayang kita buang-buang peralatan makan yang terbuat dari emas. Nah ini tadi kolam segarannya teman-teman. Lalu ini yang menarik, jadi karena yang pertama biayanya besar untuk membuat jalan darat, membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa, terus batu, beton, kayak kulinya, pekerjanya itu kan juga digaji ya. Jadi kebanyakan masyarakat zaman dulu, Majapahit juga itu lebih mengandalkan transportasi laut. Jadi teman-teman kalau tahu di Venice, Italia, di Eropa itu kebanyakan orang itu berkeliling menggunakan perahu ya, atau gondola begitu ya. Sebenarnya di Majapahit juga seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau teman-teman nanti kalau main ke Majapahit, tanya sama tour guide-nya yang di museum itu, mereka pasti bilang masih terlihat jejak-jejak kanal di sekitar ibu kota. Jadi mereka pikniknya ya, jalan-jalannya itu lewat laut itu udah macam kayak kalau kita sekarang lihat di Eropa itu. Jadi seperti yang tampak pada gambar ini. Nah di gambar ini pun juga menceritakan bahwa perdagangan kita itu udah internasional banget ya, udah lintas negara. Jadi teman-teman bisa lihat ini ya. Ini atributnya kita bisa lihat ya, ini pasti orang dari Tiongkok ya. Jadi dari penutup kepalanya, bagaimana dia berpakaian. Ini kalau kita masih suka nonton film-film kerajaan Cina itu masih kita temui ya yang seperti itu. Ini mengindikasikan bahwa kita sudah membuka perdagangan dengan orang-orang di Tiongkok. Kita juga bisa lihat ini keramik-keramik begini ini pasti datangnya dari Cina. Gitu. Terus kemudian kita bisa lihat juga di sini ini adalah pakaian ala orang Arab ya atau Timur Tengah. Di sini juga mengindikasikan bahwa kita sudah membuka perdagangan dengan lintas benua bahkan ya. Jadi dari negeri Arab ada, kemudian dari negeri Tiongkok pun juga ada. Jadi ini memang sudah sangat luar biasa pengaruh dari kerajaan Majapahit. Biasanya mereka barter. Jadi kita kasih rempah-rempah, kalau orang dari Tiongkok kasih peralatan makan ya atau hiasan dari keramik itu ya dari negaranya. Kalau orang Arab biasanya memperdagangkan
apa ya, kain, karpet kayak gitu ya, itu untuk masuk ke Majapahit kita barterkan dengan hasil buminya kita seperti itu. Lalu lanjut ke berikutnya. Nah, ini teman-teman pastinya masih sangat familiar ya, biasanya di daerah-daerah kalau ada selamatan, orang Jawa bilang itu pasti ada nasi kuning, atau ada yang ulang tahun itu dikasih nasi kuning gitu ya. Nah, ini budaya ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Majapahit. Warna kuning itu menandakan kejayaan ya, kesejahteraan, kemenangan, jadi keberkahan. Makanya dia pakai warna kuning gitu ya, dan itu masih kita adaptasi sampai hari ini. Dalam perayaan-perayaan atau upacara-upacara tertentu, biasanya saudara kita yang beragama Hindu pun ketika merayakan hari besarnya itu ada suguhan nasi kuning ini yang kemudian diberkati dan dimakan bersama-sama. Lalu kemudian ada snack ya, ini wajib namanya, entah di Jakarta masih bisa ditemui atau tidak ya, tapi ini masih bisa dijumpai biasanya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur sampai hari ini. Lalu ini kayak menu wajib ya, kalau sekarang tuh kayak modelnya ayam geprek gitu ya, di mana-mana ada ya. Jadi ikan wader namanya. Ini lalapan yang sangat terkenal di zaman Majapahit yang masih orang lokal sampai hari ini di daerah Trowulan itu masih suka mengkonsumsi. Itu. Kita lanjut ke destinasi berikutnya, yaitu Candi Tikus. Kenapa Kak kok namanya Candi Tikus ya? Nah, ini Banyak Candi Tikus. tikus. Benar. Jadi sebenarnya memang karena banyak tikus, tapi ketika ditemukan, Kak Denis. Jadi tapi kalau nama aslinya sendiri sampai hari ini masih belum ditemukan, baik di prasasti maupun di kitab-kitab seperti Negara Kertagama namanya sebenarnya apa. Cuman pada waktu itu ditemukan oleh para petani, itu kan banyak hama ya di kawasan pertaniannya. Ini kita bisa lihat ketika baru dipugar awal-awal ini ada kayak kebun pisang gitu di sini ya. Kalau asumsi saya di daerah sini nih waktu itu pasti ditanami oleh banyak tanaman ya. Terus kemudian banyak tikus nih, akhirnya dicari sumber sarang tikusnya tuh di mana gitu ya sama petani di sekitar situ. Oh, ternyata ketika mencari sumber sarang tikusnya malah ketemu candi ini karena mungkin tempatnya lembab. Terus kemudian ini dulu difungsikan sebagai kalau sekarang tuh kayak pemandian gitu ya, tapi bukan kolam renang ya. Jadi ada yang mensinyalir juga, ini adalah tempat untuk bersih diri, mensucikan diri ya. Jadi kalau sebelum orang beribadah itu dia mandi, atau kalau di orang saudara kita yang di Islam itu biasanya berwudu, membasuh. Kalau orang Buddha itu, orang Hindu kan juga itu ya biasanya membasuh badannya untuk sebelum beribadah itu di sini. Tapi ini khusus untuk keluarga atau kerabat kerajaan. Bentuknya pun ini menariknya mirip dengan gunung, atau mungkin dulu merepresentasikan Gunung Mahameru ya, atau Semeru, karena orang Hindu meyakini semakin tinggi, dan teman-teman nanti juga bisa sering akan menemukan ya tempat ibadah orang Hindu atau Buddha itu pasti di daerah pegunungan yang tinggi-tinggi gitu ya, yang tentunya masih bisa dijangkau orang zaman dulu karena mereka mempercayai semakin tinggi tempat ibadah itu semakin dekat dengan dewa-dewa seperti itu. Mungkin semakin cepat ya kalau berdoanya. Oleh karena itu tempat untuk menyucikan diri ini diilustrasikan seperti Gunung Mahameru atau pegunungan Semeru. Gitu. Tapi memang tempatnya dulu disebut Candi Tikus ya, betul itu tadi karena banyak tikus di situ. Alasan kedua ini disinyalir sebagai pemandian, itu ada tangga turun nih. Jadi kayak kolam-kolam sekarang juga ada tangga turunnya ya untuk kemudian mandi di situ. Nah itu tentang Candi Tikus ini kayaknya kita nggak bisa lihat lebih dalam ya nih dari luar kalau di zoom seperti ini. Nah itu kelihatan tuh yang pucuannya ini ya. Nah ini seperti yang ada di gambar ini. Tuh, jadi harus turun dulu ke bawah. Oke. Nah, ini ada keterangannya di sini petirtaan. Tirta itu air. Jadi petirtaan ini tempatnya air ya, atau pemandian, atau sendang biasanya orang bilang. Nah, ini
kita akan ke Candi Bajangratu nih yang ada di virtual background teman-teman semuanya nih. Kita lihat lebih dekat ya ke Candi Bajangratu. Ini sebetulnya kawan-kawan penyebutan candi ini juga ada apa ya, bukan konversi, ada pro kontra terkait pendapatnya, karena biasanya kalau candi itu dipastikan biasanya digunakan untuk keperluan religius, seperti tadi Candi Tikus, antara biasanya untuk mensucikan diri sebelum beribadah, atau biasanya kayak Candi Prambanan itu digunakan untuk sembahyang seperti Candi Borobudur, jadi udah pasti dipakai untuk keperluan-keperluan yang berkaitan dengan alasan religi. Seperti halnya Ringin Lawang tadi tidak disebut candi karena memang itu gerbang. Nah, kalau yang Bajangratu ini memang ada yang meriwayatkan bahwa ini dulu dibangun untuk menghormati atau mengenang Raja Jayanegara, Prabu Jayanegara tadi yang tidak punya keturunan itu ya. Nah, Bajang itu artinya bujang atau jomblo ya. Jadi beliaunya itu sampai meninggal tidak menikah dan tidak punya keturunan, jadi dia membujang. Ratu, jadi zaman dulu itu penyebutan raja itu juga ratu. Gitu. Jadi makanya disebut Keraton Yogyakarta, karena bukan kerajaan Yogyakarta ya, karena memang ratu itu adalah istilah untuk memimpin sebuah kerajaan. Jadi Bajang Ratu artinya adalah raja ya atau pemimpin yang membujang sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu bangunan ini, saya sebut bangunan ya, karena masih kontroversi, masih pro kontra apakah ini candi atau bukan, ini sebenarnya dibangun untuk menghormati atau mengenang dari Prabu Jayanegara tersebut. Nah, semakin ke sini ada juga catatan sejarah yang menyatakan bahwa ini biasanya tempat rekreasinya Prabu Jayanegara, biasanya ini tempat keputren, jadi tempat pemandian untuk khusus putri-putri ya, atau kerabat raja gitu. Jadi oleh karena itu penyebutan candi ini banyak pakar sejarah yang masih meragukan apakah ini benar-benar candi atau bukan. Nah, lalu ini tampilan ya atau bentuk ketika pertama kali Bajangratu ditemukan kawan-kawan, jadi tidak sebagus seperti yang tadi tampil di layar. Kemudian dipugar sedemikian rupa, menyesuaikan bentuk aslinya kira-kira seperti apa. Jadilah seperti yang tadi itu kita lihat, seperti awal ditemukannya seperti ini. Nah, kalau ini adalah ilustrasi atau lukisan dari Prabu Jayanegara atau yang membujang tadi ya, jomblo sampai akut ya, jomblo akut kalau kita sekarang bilang. Nah, kalau yang ini adalah ilustrasi. Ya, betul. Nah, ini adalah Gajah Mada. Kenapa kok Gajah Mada ditaruh setelah Prabu Jayanegara? Jadi Gajah Mada itu mulai meniti karirnya ya. Jadi mulai hits-hitsnya itu di era Jayanegara, merintis wilayah atau memperluas wilayah Majapahit itu di eranya Prabu Jayanegara. Jadi beliau sudah mulai dipercaya sebagai penasihat kerajaan baik dalam hal politik maupun militer. Nah, ini juga penampakan dari Bajangratu ya. Jadi teman-teman juga bisa perhatikan ini mirip dengan Candi Prambanan. Jadi ini bisa diambil kesimpulan bahwa bernuansa Hindu. Tempatnya Hindu Siwa, karena biasanya kalau candi-candi Hindu itu bentuknya ramping dan mengerucut terus banyak ukirannya. Beda dengan nanti kita akan melihat salah satu candi Buddha, seperti halnya Borobudur ya, itu bentuknya gemuk dan tidak terlalu banyak ukir-ukiran. Setelah dari Candi Bajangratu, kita menuju ke Candi Gentong. Nah, ini Candi Gentong ini termasuk salah satu candi yang sampai hari ini sulit untuk direkonstruksi ya, karena yang ditemukan itu beda kayak Candi Tikus tadi atau Bajangratu ya. Ketika pertama ditemukan itu ya sudah seperti ini bentuknya. Nah, ini yang ada di bawah atap tadi. Jadi cuman kayak pondasinya aja gitu. Tapi ini bisa dipastikan bahwa bernuansa Buddha karena tidak serumit konstruksinya seperti candi yang bernuansa Hindu Siwa tadi. Terkait Candi Gentong sendiri, kawan-kawan, ini juga ada beberapa versi sejarah ya yang menyatakan Candi Gentong ini, jadi biasanya gini, kalau ada
raja atau ratu atau kerabat kerajaan yang penting itu meninggal atau mangkat, biasanya dibuatkan seperti monumen penghargaan gitu ya untuk mengenang, seperti halnya Bajang Ratu tadi. Nah, Candi Gentong ini ada yang meriwayatkan bahwa sebenarnya ini dibangun untuk mengenang atau menghormati Ratu Tribuana Tunggadewi yang menggantikan Jayanegara atau ibunda dari Hayam Wuruk. Nah, ada juga yang menyatakan karena Tribuana Tunggadewi ini beragama Buddha, maka ini sering dijadikan tempat beliau untuk semedi ya atau beribadah. Jadi ada dua pendapat, tapi kedua pendapat tersebut bersepakat bahwa Candi Gentong ini ada kaitannya dengan Ratu Majapahit pertama dan terakhir dan satu-satunya, yaitu Tribuana Tunggadewi yang merupakan ibunda dari Hayam Wuruk, di mana ketika Hayam Wuruk itu menjabat sebagai Raja Majapahit, itu Majapahit itu jaya-jayanya banget. Jadi kalau yang tadi ketika Jayanegara, Gajah Madanya ini masih kayak supu gitu ya istilah gamenya kalau sekarang gitu ya, masih belum hits banget, belum jadi Mahapati. Ketika Gajah Mada bertugas sebagai Mahapati itu di era anaknya Tribuana Tunggadewi seperti itu. Nah ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi zaman dulu masih belum ada foto, adanya lukisan kalau enggak dipahat dalam bentuk batu seperti ini. Ini adalah prasasti atau Arca patung itu ya? dari, ya betul, Arca Tribuana Tunggadewi. Ini banyak sekali nanti teman-teman kalau main ke Trowulan, ada desa pemahat batu. Di Trowulan itu kebanyakan kalau enggak Ganesha, Tribuana Tunggadewi, terus kemudian representasi Buddha, begitu Jayanegara atau Raden Wijaya itu akan banyak ditemui di desa pemahat batu di Trowulan. Tuh. Lalu berikutnya kita nih tadi udah janji ya aku mau bawa teman-teman ke candi yang bernuansa Buddha. Jadi menariknya meskipun mayoritas pemeluk agama pada waktu Majapahit jayanya itu Hindu jiwa, tapi sebenarnya Candi Brahu ini kalau menurut catatan sejarah umurnya lebih tua dari candi-candi Hindu yang tadi. Jadi tadi juga sempat disampaikan di video ya bahwa Gajah Mada pun dia beragama Buddha, seperti juga Tribuana Tunggadewi. Jadi Tribuana Tunggadewi itu seorang bhiksuni kawan-kawan. Sebenarnya dia itu sudah nggak mau jadi raja, tidak mau berurusan duniawi, tapi karena tidak ada penggantinya, Jayanegara tidak punya keturunan, akhirnya mau tidak mau beliau itu seperti dijadikan pemimpin kerajaan Majapahit sementara, sembari menunggu Hayam Wuruk usianya matang untuk dijadikan raja. Tapi zaman dulu tuh orang usia 12 tahun, 13 tahun, 16 tahun itu sudah jadi raja. Jadi pada waktu itu usianya Hayam Wuruk pasti masih sangat kecil sekali, sehingga ibundanya itu seperti mengambil tugas dulu sebagai pemimpin kerajaan Majapahit, meskipun beliau seorang bhiksuni. Jadi ada juga yang meriwayatkan bahwa Tribuana Tunggadewi itu tidak memiliki rambut sama sekali, jadi pelontos gundul, seperti layaknya begitu hari ini yang kita tahu ya. Nah, kemudian kembali lagi ke Candi Brahu ya. Jadi kalau tadi Candi Gentong, ada juga catatan yang menyatakan bahwa Candi Gentong itu sebenarnya tempat jenazah itu disemayamkan sebelum diperabukan atau didoakan di Candi Brahu sini. Jadi ada beberapa versi, tapi yang bisa dipastikan Candi Gentong maupun Candi Brahu ini bernuansa Buddha dan memang difungsikan untuk keperluan religius, apakah untuk menyemayamkan jenazah, memperabukan, atau sekedar dibuat tempat untuk bersemedi para mereka yang memeluk agama Buddha, seperti itu. Itu adalah singkat dari Candi Brahu. Nah, berikutnya yang tak kalah menarik, kita akan main ke makam Troloyo. Jadi ini juga membuktikan sekali lagi bahwa keberagaman itu sudah secara harmonis terjadi di era Majapahit, kawan-kawan. Jadi karena tadi sudah ada agama Hindu Siwa ya, kita lihat, terus kemudian candi yang bernuansa Buddha untuk tempat ibadah pemeluk agama Buddha. Kemudian kita bisa melihat makam Troloyo di sini. Ini mengindikasikan bahwa orang Arab tadi yang datang selain berdagang juga menyebarkan ajarannya, kawan-kawan, yang beragama Islam. Kenapa kok ini kita bisa bilang Islam udah masuk nih
era Majapahit gitu ya. Kenapa kok kita bisa memastikan bahwa ini adalah punyanya orang Islam. Jadi kalau zaman dulu baik Buddha maupun Hindu ketika meninggal itu kan disemayamkan. Kalau orang Hindu kan di ngaben ya, terus kemudian diperabukan. Tapi kalau orang Islam itu dimakamkan. Jadi nggak mungkin orang beragama Hindu atau Buddha terus kemudian dimakamkan pada saat itu ya. Jadi ketika menemukan situs Troloyo, nah ini nisannya, ini biasanya bertuliskan huruf Arab dan ini sangat khas sekali nisan-nisan atau makam-makam yang punyanya orang-orang Muslim. Jadi di sini teman-teman bisa lihat apa ya, figur atau bentuk ya, bentuk dari nisannya ini. Nanti teman-teman kalau misalnya main-main ke Surabaya itu ada daerah namanya Ampel, itu nisannya juga gede-gede kayak begini, biasanya ada tulisan Arabnya, itu dari era yang kurang lebih sama di tahun 1400 atau 1500 awal, di mana ajaran Islam atau agama Islam itu sudah mulai masuk ke Majapahit. Nah ini menurut saya indah sekali, kenapa? Karena di ibu kota, kerajaan Majapahit aja, jadi ketiga perbedaan keyakinan ini sudah hidup secara berdampingan gitu ya. Jadi ini contoh yang bisa kita ambil untuk hari ini ya. Jadi toleransi itu sudah ada sejak zaman Majapahit dan difasilitasi keberagamannya. Jadi makam Islam ada kompleksnya sendiri, Candi Buddha tadi ada kompleksnya yang sangat mewah juga ya, sangat besar. Kemudian tentunya juga candi yang bernuansa Hindu Siwa. Seperti itu. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya kawan-kawan, ini saya tampilkan juga adalah makam dari Putri Campa. Jadi Raja Brawijaya V itu namanya kayaknya kita masih sering kita kenal sampai hari ini ya, karena satuan militer kita ada yang Brawijaya ya. Ini adalah patung ya atau arca dari beliau yang ada di kompleks makam Putri Campa. Kenapa kok beliau ada di sini? Karena salah satu selir, jadi zaman dulu raja itu selain punya istri sah ya permaisuri, biasanya raja itu memiliki puluhan selir ya, yang kemudian juga dinikahi tapi statusnya tidak sebagai permaisuri. Nah, salah satu selir dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit itu adalah Putri Campa. Putri dulu itu ada negara namanya Campa yang mungkin sekarang kira-kira itu daerahnya ada di daerah Kamboja gitu ya, atau Vietnam atau Filipina, saya bisa jadi salah ya, cuman pastinya daerah-daerah situlah, deretannya Sri Lanka, Kamboja, kemudian Filipina. Nah, itu datang ke sini, biasanya raja itu menikahi atau memberi keturunan kepada anak-anak putri dari negara sahabat tadi itu sebagai bentuk kehormatan. Gitu. Kemudian dinikah Putri Campa ini. Nah, Putri Campa ini kebetulan beragama Islam, sehingga makanya makamnya itu masih ada sampai hari ini. Jadi tidak diperabukan di candi-candi itu. Nah, karena Prabu Brawijaya V itu kemudian memiliki selir Putri Campa yang beragama Muslim ini, akhirnya semakin banyaklah orang-orang yang beragama Islam itu datang ke Majapahit, yang kemudian sama Prabu Brawijaya V itu justru malah dipersilahkan. Jadi apa ya, ada keterbukaan yang menurut saya perlu kita contoh hari ini ya. Kalau ada budaya lain masuk, itu daripada konflik, kita hidup berdampingan. Itu sampai sama Prabu Brawijaya V. Salah satu kerabat dari Putri Campa, yaitu Raden Rahmat, itu diberi tanah yang kita kenal di daerah Ampel hari ini. Jadi orang-orang sebutnya dengan Sunan Ampel. Itu dulunya namanya adalah Raden Rahmat, karena beliaunya juga merupakan kerabat kerajaan Majapahit, juga dari kerajaan Campa, yang kemudian difasilitasi oleh kerajaan Majapahit untuk bermukim di wilayah Majapahit tadi itu dan berdakwah di sana. Nah, itu kawan-kawan kurang lebih tentang ilustrasi kehidupan yang ada di ibu kota Majapahit, tepatnya di Trowulan. Nah, sebagai penutup untuk mereview ya apa aja yang sudah kita bahas pada pagi hari ini, mulai dari raja-raja ya, ini Raden Wijaya, ini silsilah kerajaan ya, Raden Wijaya, kemudian Jaya Negara yang jomblo akut tadi ya, yang Bajang Ratu, terus satu-satunya ratu tadi Tribhuwana Tunggadewi, terus kemudian Hayam Wuruk, ini ya anak dari Tribhuwana Tunggadewi ketika Majapahit dalam masa keemasan,
Terus kemudian dilanjutkan oleh Wikramawardhana bersama istrinya yaitu Kusumawardhani, karena kalau keturunannya Hayam Wuruk itu pada perempuan ya. Jadi dikelola oleh 2 orang, menantunya dan anaknya. Ini setelah Wikramawardhana ini terjadi polemik teman-teman. Jadi ada kayak perang sipil gitu ya. Biasanya itu sudah sangat wajar terjadi di kerajaan-kerajaan. Jadi ada kecemburuan ya, iri misalnya. Karena anak keduanya mendapatkan wilayah yang lebih sedikit, kenapa kok kakaknya yang justru jadi raja padahal adiknya merasa berkompeten. Nah, itu sudah mulai ada di eranya Wikramawardhana. Ini Majapahit mulai memasuki masa turunnya dia ya, mulai lemah gitu ya. Nah, ini ilustrasi gambaran ketika terjadi perang saudara. Itu pun juga Gajah Mada juga menghadapi dan meredam banyak pemberontakan gitu ya, yang terjadi di wilayah-wilayah Majapahit. Nah, karena terjadi ketidakstabilan politik di wilayah ibu kota Majapahit dan wilayah-wilayah lain yang dekat dengan ibu kota Majapahit, otomatis terganggu nih aktivitas ekonominya. Jadi biasanya gitu, kalau negara udah nggak stabil pemerintahannya, ekonominya terganggu, orang mau partneran ya, mau bermitra dengan Majapahit juga jadi ragu. Wah, kan aku bayar upeti fungsinya untuk mengamankan nih, kalau tentaranya habis untuk perang sipil, untuk melindungi kawasanku juga jadi minim dong gitu. Akhirnya orang berangsur-angsur memutus kemitraan dengan Majapahit. Nah, sebagai penutup dan untuk merangkum supaya lebih jelas, mari kita saksikan video perjalanan Majapahit mulai dari awal menuju zaman keemasan, sehingga akhirnya di sini nanti akan dijelaskan juga apa yang membuat Majapahit ini kemudian runtuh dan digantikan oleh Kerajaan Demak kejayaannya. Yuk kita saksikan bersama. Sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi setelah Kerajaan Singasari runtuh. Pusat kerajaan ini terletak di Trowulan, Jawa Timur. Setelah Raja Singasari yang terakhir yaitu Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang, Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara berhasil melarikan diri. Raden Wijaya kemudian menyusun rencana untuk menggulingkan Jayakatwang dan akhirnya berhasil mendirikan Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit yang memerintah hingga tahun 1309 Masehi. Raja selanjutnya adalah Jayanegara. Ia dikenal sebagai raja yang lemah sehingga pada masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan. Pada tahun 1328 ia meninggal dunia. Karena Jayanegara tidak memiliki putra, maka tahta jatuh ke tangan Gayatri. Namun, Gayatri lebih memilih menjadi biksuni dan menunjuk putrinya yaitu Tribhuwana Tunggadewi sebagai pemimpin Majapahit. Pada tahun 1350, Tribhuwana Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahit kepada putranya yaitu Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ini, Majapahit ini yang tadi saya sampaikan, di masa Kusumawardhani ini sudah mulai banyak pemberontakan ya, dan mungkin anak keturunannya sudah mulai banyak juga. Jadi perang saudara itu mulai bermunculan. Tadi teman-teman juga lihat ya di peta awal ada beberapa wilayah itu yang berada di bawah kepemimpinan kerabat kerajaan. Biasanya ada konflik-konflik internal yang kemudian berujung pada konflik di level kerajaan. Itu mengganggu stabilitas politik Kerajaan Majapahit. Puncak kejayaannya, Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapati Gajah Mada yang sangat terkenal dengan sumpah palapanya untuk menyatukan seluruh Nusantara. Pemimpin Majapahit selanjutnya adalah Kusumawardhani. Pada masa pemerintahannya ini terjadi perang saudara atau perang Parekrek yang menandai awal mula kemunduran Majapahit. Perekonomian masyarakat Majapahit berada di sektor pertanian dan perdagangan. Kegiatan pertanian dikembangkan dengan baik. Selain itu, juga dibangun jalan-jalan dan jembatan untuk memperlancar lalu lintas perdagangan. Adanya perang saudara membuat kekuatan kerajaan Majapahit mulai melemah.
Akibatnya, banyak daerah-daerah yang kemudian memisahkan diri dari kekuasaan Majapahit. Kegiatan ekonomi pun melemah karena perdagangan diambil alih oleh pedagang-pedagang Melayu dan pedagang Muslim. Semakin pesatnya perkembangan agama Islam juga menjadi faktor penyebab melemahnya kerajaan Majapahit. Sepertinya tadi audio sama videonya nggak kontras. Audionya lebih lambat, videonya cepat, lebih cepat. Oke. Boleh saya ulangi ya. Saya coba stop share dulu. Lucu banget tadi, ada gembala pimpin pasukan, terus habis itu macam-macam lah Gajah Madanya orang Eskimo. Kalau gembala mimpin pasukan, kenapa ya pasukan jadi dari prajurit? Nggak tahu kenapa nggak pimpin pasukannya domba. Itu ilustrasi teman-teman. Jadi itu tadi itu gembala itu representasi dari Raden Patah. Jadi Raden Patah itu adalah kerabat masih keturunan dari Putri Campa tadi. Jadi dia pakai pakaian yang bergaya Timur Tengah. Jadi lebih kayak gembala. Jadi kalau teman-teman tahu orang Timur Tengah kan biasanya ada kayak pakai kayak hijab gitu ya, meskipun laki-laki terus ada kayak ikatnya gitu. Nah itu ada pemberontakan dari keturunan-keturunan Prabu Brawijaya V yang kemudian sudah melihat Majapahit ini udah nggak oke banget, mungkin terjadi kayak korupsi, terus pimpinannya sudah nggak benar, seperti tadi disampaikan Jaya Negara itu, ini mohon maaf agak kurang sopan ya, jadi Bajang Ratu itu kan tadi tempat pemandian putri-putri ya, jadi meskipun beliau tidak menikah, beliau itu terkenal suka begitulah gitu ya, jadi kurang baik sehingga banyak orang itu kurang percaya, mulai kayak krisis kepercayaan gitu ya sama Prabu Jaya Negara, sehingga muncullah pemberontakan itu sebenarnya sudah ada di era itu, tapi berhasil diredam oleh Gajah Mada. Lalu seiring berjalannya waktu biasanya gitu kan, raja-raja itu kan berkuasa ya, jadi siapapun bisa dia ambil sebagai selirnya gitu ya, atau mungkin seperti kalau sekarang itu simpanan gitu ya, jadi orang mulai tidak lagi memberikan rasa hormat yang lebih gitu ya kepada rajanya, sehingga pemberontakan ini mulai muncul, ditambah lagi perdagangan juga sudah mulai terusik gitu ya wilayahnya. Kita boleh review lagi ya 3 menit untuk videonya. Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi setelah Kerajaan Singasari runtuh. Pusat kerajaan ini terletak di Trowulan, Jawa Timur. Setelah Raja Singasari yang terakhir yaitu Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang, Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara berhasil melarikan diri. Raden Wijaya kemudian menyusun rencana untuk menggulingkan Jayakatwang dan akhirnya berhasil mendirikan Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit yang memerintah. Wijaya kemudian menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit yang memerintah hingga tahun 1309 Masehi. Ini saya bantu aja ya. Jadi tadi itu cerita sekilas tentang awal mula Majapahit ya. Jadi raja terakhir Singasari dihabisi ya oleh kerajaan Tartar tadi itu ya. Terus kemudian Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit nih. Raja selanjutnya adalah Jaya Negara. Ia dikenal sebagai raja kalau itu tadi audionya yang di Jaya Negara ini, yang jomblo akut tadi itu ya, yang tidak punya keturunan itu. Terus kemudian karena dia tidak punya keturunan, digantikanlah oleh bibinya ya. 1328 ia meninggal di Tribuana Tunggadewi. Kerajaan Majapahit. Nah, ini Jaya Negara. Raden Wijaya kemudian udah mangkat menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit yang memerintah terus hingga kemudian Gayatri atau kita kenal dengan Tribuana Tunggadewi menggantikan Jaya Negara 1309 Masehi. Saya mute aja kali ya, saya bantu penjelasan lewat lisan. Nah ini Tribuana Tunggadewi, tidak lama beliau memerintah, terus kemudian digantikan sama Hayam Wuruk nih, anaknya 1350 sampai 1389. Jadi selama 39 tahun, bayangkan ya Majapahit bisa memperluas
wilayahnya sebesar itu. Nah, hal itu tentu saja dibantu oleh patihnya, yaitu Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Jadi Sumpah Palapa itu singkatnya Gajah Mada ini tidak mau menikah, tidak mau hidup enak, tidak mau hidup bermewah-mewah, sampai Sumpah Palapanya ya istilahnya kalau orang Jawa nggak mau hidup bermewah-mewah. Nah, sumpah itu akhirnya berhasil dilaksanakan. Lalu kemudian penerusnya tadi adalah Kusumawardhani tahun 1389 sampai 1429. Di sini sudah mulai nih banyak bergejolak ya, perang-perang saudara terjadi di situ. Nah, yang semula kerajaan Majapahit ini sangat settle ya, sangat bagus dari pertanian, jalur laut dan jalur daratnya. Masyarakatnya sudah oke banget nih ya, sudah sangat tertata, tapi karena banyak keributan terjadi di era Kusumawardhani tadi itu, Wikramawardhana dan Kusumawardhani ini banyak kerajaan-kerajaan rekanan ini, maksudnya turun-turun, tenggelam-tenggelam ini udah pada nggak mau jadi partnernya mereka nih, karena udah nggak stabil lagi gitu. Jadi mereka udahlah cabutnya kita jadi mitranya Majapahit, udah nggak oke nih gitu. Termasuk juga negara-negara sahabat yang tadinya suka berdagang sama Majapahit, termasuk dari Tiongkok dan Arab. Nah, mereka udah nggak mau lagi melakukan perjalanan atau perdagangan melalui jalur laut karena dirasa sudah tidak aman. Nah, puncaknya adalah ketika ini tadi yang dibilang anak gembala tadi itu ya, ini adalah ilustrasi dari Raden Patah kawan-kawan. Jadi masih keturunan dari Putri Campa yang kemudian dia juga punya pengikut. Itu merasa udah mulai resah karena Raja Majapahit ini udah mulai nggak oke. Udah mulai nggak karu-karuan gitu ya pengelolaannya, dan konflik-konflik nggak penting gitu ya. Jadi sudah tidak lagi memikirkan kesejahteraan dan perekonomian rakyatnya. Begitu akhirnya beliau menyerang kerajaan Majapahit pada waktu itu, dan pengaruh Islam juga sudah mulai banyak ya. Akhirnya kemudian menyerang Majapahit dan mendirikan kerajaan Demak yang kita masih bisa lihat jejaknya hari ini di daerah Demak di Jawa Tengah juga. Seperti itu kira-kira kawan-kawan ilustrasinya atau gambaran dari naik turunnya kerajaan Majapahit secara singkat. Terima kasih Pak Riyadi dan kawan-kawan. Mungkin jika ada pertanyaan, monggo saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Fik. Baik, anak-anak yang tadi raise hand yang ingin bertanya, boleh? Saya. Saya. Julia. Angkat tangan dulu ya. Dante? Kita tadi cuma mau bilang saja kalau videonya dekat. Oh, oke. Alverio. Mata uang itu yang di atasnya koin-koin itu apa ya? Kotak-kotak ya. Yang kotak-kotak tadi ya. Iya, kotak-kotak kayak tadi. Oke, silakan Mbak Fik. Sorry, agak putus-putus. Jadi mata uang yang kotak-kotak tadi kenapa? Iya. Itu apa? Oh iya, itu uang koin. Sebentar saya coba carikan gambarnya ya supaya kita lebih enak lihatnya. Jadi dulu itu dipengaruhi oleh mata uang atau uang koin yang dibawa oleh para pedagang dari Tiongkok. Sebentar saya coba lihatkan ya sambil jelaskan. Nah ini. Oke. Yang ini ya. Iya. Ya ini disebut gobok atau juga kepeng. Jadi karena bentuknya yang gepeng. Nah, ini mata uang yang beredar, yang berhasil ditemukan ya kawan-kawan. Karena kan Majapahit ini puluhan tahun dan era berganti. Biasanya mata uang itu juga namanya berganti, bentuknya berganti, yaitu menyesuaikan yang kondisi ekonomi yang ada di sana. Nah, kalau teman-teman tadi sempat lihat di dalam video itu kan juga ada yang lubang-lubang tuh tengahnya ya, baik kotak maupun yang bulat. Zaman dulu tuh masih belum ada dompet ya. Jadi mungkin juga kantong untuk tempat uang itu belum banyak juga.
biasanya orang supaya tidak kecopetan ya atau tidak kehilangan itu tengahnya yang bolong diselipin benang teman-teman terus dikalungin atau dijadiin gelang. Jadi supaya nggak hilang. Jadi kalau belanja ke pasar itu ngambil uangnya ya dari kalung dan dari gelangnya itu tadi. Itu kalau sekilas penjelasan tentang uang. Cuman kalau nama-nama mata uang masing-masing ini, nah ini saya sendiri belum menemukan ya sampai hari ini detailnya apa, di eranya siapa. Cuman kalau kita lihat dari yang ada di foto, ini sangat kental sekali pengaruh dari negara sahabat ya, terutama Tiongkok yang kemudian menginspirasi kita untuk mengubah cara berdagang yang semula barter, tukar barang antar barang, jadi tukar rempah dapat keramik seperti itu ya, menjadi sesuatu yang lebih universal. Karena kan repot, misalnya aku lagi pingin beras nih gitu ya, tapi aku butuh kambing. Nah, cari orang yang punya kambing ini kan kadang-kadang susah, sehingga untuk menyederhanakan proses transaksi, kita mengadaptasi bagaimana orang-orang Tiongkok dan negara sahabat itu melakukan perdagangan dengan mata uang gitu tadi. Jadi dalam satu tempat itu bisa banyak banget teman-teman mata uangnya. Yang dari Arab, ada yang dari Cina, ada yang dari Kamboja tadi, dari Thailand, jadi macam-macam. Gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, berikutnya Denis. Iya, tadi yang di video terakhir itu kan lagi ceritanya tentang kerajaan Majapahit. Tapi kok itu orangnya aneh-aneh semua. Kayak mau main game aja karakternya. Iya, itu ilustrasi Denis untuk memudahkan kita. Jadi dibuat karakter-karakter seperti itu, tapi bentuk aslinya tidak seperti itu. Biasanya tadi sudah ada beberapa aku contohkan ya, jadi dalam bentuk lukisan, juga dalam bentuk arca, biasanya itu pakai mahkota yang tinggi. Biasanya kalau teman-teman menghadiri pernikahan adat Jawa, itu ada yang kayak semacam peci gitu ya, tapi tinggi. Nah, itu biasanya pakaian bangsawan zaman dulu seperti itu. Sampai hari ini pun juga kalau kita lihat Sultan Jogja juga memakai ageman ya, atau memakai pakaian adat Jawa yang seperti itu. Tapi yang tadi di video itu bukan aslinya seperti itu ya. Tadi itu hanya ilustrasi saja. Jadi untuk membedakan antara Aslinya seperti itu lucu. iya kayak main game ya jadinya ya. Itu hanya untuk supaya kita punya gambaran bahwa itu karakter yang berbeda-beda merepresentasikan raja yang berbeda juga seperti itu. Nah, tadi di awal-awal atau apa ada juga gambar yang ada di pelajaran IPS, cuma di IPS kepotong. Oke, baik. Selanjutnya Charlotte. Misal kalau koin-koin zaman dulu masih ada, kalau dipakai untuk sekarang masih bisa nggak? Nah, itu pertanyaan bagus, Charlotte. Jadi kalau dipakai untuk dagang nggak bisa, tapi biasanya nilainya lebih mahal daripada mata uang kita karena jadinya kayak barang langka ya, barang kolektor. Jadi itu juga kenapa fungsinya museum ya, itu untuk menjaga supaya warisan dari kerajaan zaman dulu itu masih tetap ada dan bisa kita saksikan, karena biasanya orang-orang itu juga memperdagangkan barang-barang yang antik-antik seperti itu. Jadi nggak hanya uang sih, jadi kayak lukisan, arca, atau perhiasan yang dulu dipakai oleh para bangsawan ya, atau raja-raja, ratu-ratu zaman dulu itu sukanya dilelang termasuk mata uang. Jadi nggak bisa dipakai ya kalau misalnya kita jajan gitu ya ke restoran pakai uang zaman dulu udah nggak bisa. Tapi kalau Charlotte punya, terus kemudian itu dijual, biasanya nilainya tuh mahal banget sampai jutaan karena itu sudah nggak keluar lagi dan terhitung barang langka. Gitu. Oke, berikutnya Julio. Kak, itu kolam yang ada di kolam segar itu dalam nggak? Wah, iya itu terus terang saja saya belum pernah nyoba ya masuk ke situ. Tapi kalau kata orang lokal di situ ya, saya pernah tanya, kan kalau dasar dari segara itu dulu dibangun kayak
semacam 5 meter, nggak sampai 10 meter di atas kita, pastinya ya dalam banget ya. Cuman saya nggak bisa kasih tahu dalamnya tepatnya berapa, karena rasanya juga belum ada pernah orang bener-bener coba nyelam ya. Mungkin nanti kalau sudah ketemu, nanti saya kasih tahu Pak Riyadi deh ya, untuk menginfokan, untuk mengukur kedalamannya. Kadang-kadang kalau seperti itu dasarnya dibentuk segitu, cuman namanya tanah tuh suka apa ya, bahasanya tuh ambles, itu bahasa Indonesianya apa ya, agak tenggelam gitu ya. Jadi yang semula mungkin tingginya hanya 5 meter, kalau sekarang kalau bener-bener diukur bisa jadi lebih dari 5 meter gitu. Tapi yang pasti dalam banget itu. Oke, baik. Berikutnya, Filia. Kak, saya punya 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu yang Candi Gentong itu namanya itu gentong dari mana? Oke, nah itu pertanyaan bagus juga ya, karena terus terang saya belum punya jawabannya, tapi yang bisa saya infokan, mungkin ya ini asumsi saya, biasanya kan bentuknya kalau candi Buddha itu kan gemuk-gemuk ya, menyerupai gentong gitu ya. Biasanya kalau orang zaman dulu seperti halnya candi tikus ya, ketika menemukan itu namanya bukan, kalau nggak ada catatan sejarahnya ya, namanya itu biasanya diambil dari nama daerah atau kondisi ya, atau bentuk dari candi pertama kali itu ditemukan seperti apa. Seperti halnya tadi candi tikus ya. Jadi belum ada catatan yang menyatakan ini candi apa namanya, beda kayak Bajang Ratu tadi ya, sudah ada catatannya, ini memang dikhususkan untuk mengenang Bajang Ratu tadi, Prabu Jayanegara. Tapi kalau sama kayak Candi Brahu itu sudah ada catatan yang menyebutkan bahwa candi ini disebut Candi Brahu. Tapi kalau yang gentong dan candi tikus, nah itu biasanya warga lokal itu memberikan atau menyematkan nama berdasarkan bentuk atau kondisi di sekitarnya. Sama kayak tadi Wringin Lawang. Jadi di sekitarnya banyak pohon beringin, disebut wringin, bentuknya seperti pintu disebut lawang gitu. Sama kayak tadi candi tikus, karena banyak tikus di situ disebutlah candi tikus. Nah, mungkin kalau dari dari logika yang seperti itu, candi gentong pun juga demikian. Jadi mungkin dari bentuknya, atau mungkin ketika ditemukan di sekitar situ banyak gentong-gentong ya, atau tempat-tempat wadah air yang ada di area situ sehingga disebut dengan candi gentong. Tapi sekali lagi tuh mohon maaf, asumsi saya Mbak Riyadi, karena sampai hari ini masih belum ditemukan catatan kenapa itu disebut candi gentong seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan kedua. Kedua, itu barang-barang peninggalan sejarah yang misalnya ada di museum-museum itu kan pasti barangnya sudah lama, sudah seperti rapuh. Jadi kenapa masih tetap barangnya bertahan? Oke, jadi itu pentingnya kita sering berkunjung ke museum dan memberikan retribusi ke museum, karena untuk memelihara barang-barang seperti itu biayanya nggak murah. Ya, jadi nanti kalau teman-teman main ke museum, biasanya di dalam kaca itu ada kayak cairan khusus, atau dia harus disimpan pada suhu tertentu. Ada beberapa arca atau lukisan yang bahkan kita nggak boleh ngefoto menggunakan flash, karena itu akan merusak barang koleksi tersebut ya. Jadi ada juga kadang-kadang orang nakal gitu ya, dia ngambil dari museum kemudian diperjualbelikan di pasar ilegal. Jadi memang perlu usaha yang sangat luar biasa untuk menjaga peninggalan, dan itu ditaruh di dalam museum. Kenapa kok disimpan di situ ya? Supaya kita bisa tahu ya, kayak tadi kalau misalnya nggak ada peninggalan arca Tribuana Tunggadewi, kita jadi nggak ngerti pasti nih apakah dulu benar-benar Majapahit itu pernah diperintah oleh seorang ratu gitu ya. Terus kemudian kalau ada yang mengisahkan, oh kita sudah pernah nih punya perdagangan sama orang-orang Tiongkok, orang Cina. Kalau nggak ada koin-koin yang tadi dari negeri Tiongkok, kita juga nggak tahu nih apakah fakta itu benar atau enggak. Jadi memang sengaja disimpan, dan cara penyimpanannya pun juga sangat khusus ya, dan sangat istimewa. Jadi memang kita harus sangat hati-hati kalau misalnya menemukan prasasti. Ada juga kadang-kadang barang kalau di museum kita nggak boleh pegang gitu, karena kalau kebanyakan yang pegang nanti bisa jadi merubah
bentuk aslinya kayak tadi ada celengan ya, bentuk itu kan udah ada pecah-pecahannya ya, itu biasanya ditemukan serpihan-serpihan terus kemudian dilem dengan sangat hati-hati untuk kemudian disusun menyerupai bentuk seperti semula. Baik Kak, terima. Sama-sama. Oke, berikutnya Dylan. Kak, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu tadi ada salah satu peninggalan kerajaan Majapahit, yaitu Candi Tikus. Itu Candi Tikusnya itu miniatur doang atau kita bisa masuk ke dalam? Oke. Itu bisa sih, bisa masuk ke dalam. Cuman tadi karena keterbatasan Google Street-nya ya, jadi biasanya kalau Google Street itu jalannya kalau sudah masuk properti pribadi atau sesuatu yang mengandung membayar untuk masuk ke situ, itu biasanya agak sulit dan biasanya nggak boleh. Jadi kayak teman-teman kalau misalnya iseng main Google Street, itu ada beberapa tempat yang memang kita nggak bisa masuk gitu ya, kayak misalnya ke dalam rumah atau ke dalam rumah ibadah. Gitu. Tapi kalau nanti Dylan main ke mana Trowulan, nanti ke Candi Tikus, itu bisa masuk ke dalam. Jadi ini coba aku bukain aja ya, biar lega melihatnya. Kita ke Candi Tikus langsung. Bentar ya. Nah, ini ada bentuk aslinya. Jadi ini ya. Oke. Nah, ini biasanya kalau bawa bis atau mobil itu parkirnya di sini nih, di tepi jalan sini. Terus tadi ini memang keluputan ya, nggak aku tunjukin ya. Jadi ini pintu masuknya. Jadi ada kayak bayar tiketnya dulu gitu di sini. Nah, ini tiketingnya. Tapi kayak gini nggak mahal kok, paling 3.000 apa 5.000 gitu ya. Terus nanti bisa jalan ini tuk gitu ya. Terus turun deh ke bawah sini. Tapi ada beberapa waktu di mana biasanya ini ditutup untuk seperti ini ya, untuk perawatan ya. Karena barang-barang kayak begini ini kalau terus-terusan diinjek sama pengunjung juga akan rapuh ya. Jadi biasanya ada beberapa saat di mana dilakukan perawatan rutin, nggak bisa turun ke bawah. Gitu. Tapi ini tidak miniatur ya, jadi candinya ada betulan nih. Ini aku zoom, semoga terlihat. Nah ini, jadi puncaknya ini yang kelihatan, cuman ujungnya ini. Nah ini kayak begini. Oke Kak. Oh iya, itu di sekitar Candi Tikusnya kan ada air-air gitu Kak. Itu dalam nggak kolamnya? Oh, kalau yang ini enggak sih. Jadi dia modelnya kayak kolam renang cetek gitu ya, tapi fungsinya bukan untuk berenang, tapi sekedar untuk membasuh diri gitu ya, untuk cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, gitu aja. Jadi supaya bersih ketika mereka sebelum melakukan ibadah seperti itu. Jadi cetek aja, gitu. Nggak sampai yang segini banget gitu. Oke Kak. Pertanyaan kedua aku, itu uang Majapahit yang di zaman dulu itu kalau dijumlahin ke uang rupiah berapa? Wah. Ini tertarik uang semua ini teman-teman, ekonom semua ini. Itu harus belajar banyak lagi ya saya ya, karena biasanya untuk mempermudah bagaimana cara mengkonversikan uang, itu biasanya orang itu menggunakannya untuk membeli barang-barang yang harganya stabil, biasanya emas. Jadi nanti saya harus mengkaji lagi catatan sejarah ya. Jadi misalnya zaman Majapahit dulu untuk membeli 1 gram emas dibutuhkan berapa koin. Nah itu nanti baru bisa dikonversikan ke situ. Itu kalau dikonversikan sekarang, wah itu agak susah ya, karena biasanya setiap raja itu mengeluarkan mata uangnya sendiri. Sama di Romawi pun juga seperti itu. Nanti teman-teman kalau belajar sejarah Romawi, dan itu biasanya nilai mata uang itu tergantung dari kondisi politik dan ekonomi pada saat itu. Jadi kayak misalnya tadi ketika Prabu Hayam Wuruk masa emasnya Majapahit, pasti mata uangnya mahal. Maksudnya bernilai tinggi. Tapi ketika Majapahitnya mulai runtuh, nilai mata uangnya udah turun.
Sama kayak rupiah dulu ya, sebelum krisis moneter, itu kalau dikonversikan ke dolar masih tinggi. Tapi ketika sudah kondisi politik atau ekonominya nggak stabil, nilai mata uangnya jatuh. Ini pertanyaan berat nih Pak Riyadi. Tapi kira-kira seperti itu, Dilan, semoga bisa membantu untuk menjawab pertanyaan. Bukan 2 deh, 3 pertanyaan, Kak. Boleh. Itu waktu itu mungkin pas tadi raja siapa yang makan, habis itu peralatan emas langsung dibuang ke sungai. Itu siapa ya raja? Itu sepertinya udah budaya sejak zaman dulu ya. Itu kayak orang Majapahit itu ada songongnya gitu ya, ada sombongnya menunjukkan kekayaannya si siapa kerajaan Majapahit itu dengan cara seperti itu. Mungkin kalau sekarang kita lihat presiden kita ketika menjamu tamu disediakan mobil mewah, diinapkan di hotel yang mewah. Nah, itu salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita yang pertama menghormati tamu tersebut, yang kedua menunjukkan bahwa kita ini dalam kondisi yang baik-baik saja, artinya sejahtera, kaya gitu. Jadi itu aku rasa sudah menjadi budaya raja-raja Majapahit ya, jadi tidak spesifik ke raja-raja tertentu. Mungkin dulunya itu pas zaman Majapahit emas masih banyak, tapi pas sekarang udah langka emasnya, soalnya udah mungkin dari tambang. Sekarang tinggal dikit emas ya, soalnya semua emasnya udah dipakai, dibuang ke sungai. Oke, baik. Terakhir, Rio. Oh, ada dari Karsten juga. Oke, terakhir ya, Karsten. Rio? Itu air candi tikus itu kotor nggak? Nah, iya itu juga pertanyaan bagus dan sekaligus menjawab kenapa terus kemudian secara reguler tempat itu biasanya ditutup untuk pengunjung ya dan dibersihkan, karena biasanya airnya juga kotor karena di sekitarnya itu kita tadi juga lihat banyak tanah ditumbuhin, juga banyak tanaman, biasanya angin, hujan, ada banjir di situ, jadi harus dikuras dan dijaga agar volume airnya tetap ada di bawah situ gitu, sehingga bangunan candi di atasnya tetap terjaga gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, terakhir Karsten. Itu untuk itu kan ada nama-nama candi biasanya dibilangnya dari bentuknya kan. Tapi kalau ada di kayak catatan sejarah gitu, gimana cara taunya yang mana candi yang mana gitu? Ya, jadi ini kayaknya Karsten pengen jadi arkeolog ya, sejarawan ya. Jadi yang pertama harus kita kuasai, harus bisa bahasa aksara Jawa. Aksara Jawanya pun itu bahasanya berbeda, Jawa kuno. Jadi sekarang sudah nggak banyak orang ya, bisa dihitung jari orang yang bisa membaca kitab negara Kertagama. Nah, biasanya untuk mengidentifikasi, orang zaman dulu tuh menggambarkan itu sangat jelas. Jadi ada candi bentuknya seperti ini, berada di daerah yang kontur daratannya seperti apa. Nah, itu sangat mudah bagi para arkeolog kemudian untuk mengidentifikasi. Jadi kayak misalnya candi tikus gitu ya, bentuknya ada di bawah gitu ya, di bawah tanah, ada berundak tangga menurun ke bawah gitu ya, terus bentuknya menyerupai pegunungan. Nah, itu orang sudah pasti bisa, oh berarti yang dimaksud ini nih gitu. Terutama kalau misalnya kayak Bajang Ratu, itu udah gampang banget itu pasti. Jadi di situ nanti ada ukiran relief seperti apa diceritakan di kitab tersebut ya, kitab yang catatan tadi dengan aksara Jawa, terus ditujukan untuk mengenang siapa. Nah, itu sudah gampang istilahnya kalau tertera seperti itu. Cuman berbeda kayak misalnya Candi Gentong tadi ya, Gentong dan Tikus. Nah, itu nama aslinya apa, masih belum ada catatannya. Lebih tepatnya biasanya nggak cuma candi sih, Karsten, yang terkubur itu ya, biasanya catatan sejarah juga. Nah, itu kadang-kadang halaman 1 ketemunya di sini, nanti halaman kedua, kelimanya ditemukan kayak 1 kilo dari tempat halaman 1 ditemukan. Jadi memang perjuangan banget untuk mengidentifikasi nama candi tersebut. Jadi orang takutnya kalau langsung disebutkan nama candi aslinya itu takut salah. Jadi oleh karena itu biasanya penduduk lokal memberi nama berdasarkan kondisi di lingkungan ketika pertama kali ditemukan. Seperti itu. Oke, terima kasih.
Sama-sama. Pertanyaannya banyak banget nih ya. Ya, Nah, antusias banget. betul. Nah, berharap pembelajaran hari ini ya kalian bisa dapat banyak ya. Kita sudah banyak sekali mendapatkan informasi dari Kak Afik. Biarlah pembelajaran ini boleh bermanfaat untuk kita ya. Nah, sebelum kita selesai, kita mau foto dulu nih. Silakan yang belum nyalakan videonya boleh dinyalakan. Oke, Bapak akan guide ya. Untuk senyumnya mesti agak lama nih. Oke, baik Bapak mulai. Halaman 1. Oke, boleh break dulu. Kita masuk ke halaman 2. Bapak hitung ya, supaya senyumnya nggak kelamaan nih. 1, 2, 3. Oke, Bapak baru perhatiin ini ada Tesla. Tesla juga ikutan nih ternyata. Ariadi tuh David tuh itu fotonya pakai jurus Iya. banget. Oke, halaman 3. Smile. 1, 2, 3. Bangau kodok itu. Oh, kodok ya. Tahu. Oke, halaman berikutnya. 1, 2, 3. Ini kalian nggak tahu kalian ada di halaman berapa, jadi standby untuk senyum. David ngapain sih jadi kodok lompat-lompat kayak bangau kodok? Tahu Halaman tuh. berikutnya. Oke, ini halaman terakhir. Kali ini dia mau tendang-tendang nggak tahu ngapain. 1, 2, 3. Oke. Halaman 4 sama 5 sama 6 bukan tutup video semuanya. Ya, iya Bapak Nggak ada cuma ambil, halaman 4. Bapak hanya ambil yang ada yang videonya nyala ya. David pakai jurus. Oke, baik. Nah, demikian field trip kita hari ini dari Ibu Happy. Ada yang disampaikan, Ibu? Ada. Tidak ada, Pak. Thank you. Oke. Nah, kami dari pihak Sekolah Calvin yang mengucapkan